Tes, tes, tes. Apakah suara saya terdengar sampai di ini? Ada suara? Jelas, Jelas jelas. ya? Oke, siap. Kita mulai buat sekalian. Tes. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat salam pada malam hari ini, buat sekalian di Senin malam ini, tanggal 19 bulan Februari tahun 2024, kita ada ngobrol bareng orang sukses ya. Pada kali ini kita ada dua orang yang akan memberikan materi pada kita semua, yaitu salah satunya Coach Faisal Medlar dari Bekasi dan sudah kita dengar suaranya. Yang kedua ada seorang yang dulunya profesinya sebagai eh, apa itu cukur ya, gitu kan. Yang hari ini sudah jadi lawyer executor bahkan couple ya. Ini luar biasa. Nanti kita tunggu nih apa cita-cita menariknya. Dan Basalian pada malam hari ini adalah sesi kedua. Kemarin sempat 300 orang, saya aja nggak kebagian link ya. Saya milih untuk tidak masuk karena apa namanya tidak bisa masuk karena 300 orang. Hari ini dinaikkan dari 1.000. Kita lihat apakah akhir hari ini masih semangat untuk belajar bareng-bareng ya. Insya Allah. Yang nggak ada suaranya, tolong ini bisa di apa join audio. Ini kemungkinan besar banyak sekalian udah lama nggak zoom mungkin, terus nggak join audio sehingga itu apa namanya suaranya nggak masuk ya. Insya Allah semuanya lancar. Misalnya. Kalau ada yang apa namanya yang masalah nanti bisa langsung di chat. Gitu. Alhamdulillah. Dan buat kalian pada event kali ini kita juga ada bersama kos-kos hebat luar biasa pendamping saya. Ini gambarnya burung ya. Nah, pendamping saya ada Pak Lili Abdurrahman yang senantiasa mendampingi. Juga sudah ada kos kita dua, Pak Asep Jatnika, sudah sangat ganteng sekali dengan baju putihnya. Ya. Lalu ada Pak Ahmad Fatoni yang biasa kita sebut Bos King ya. Lalu juga yang pasti ada Pak Faisal Medlar. Nah, itu adalah mentor di Halal Planner yang itu nasabnya sama dengan saya gitu kan. Jadi hari ini saya lihat kita akan belajar bareng, tapi alangkah baiknya kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allah. Oke, sekalian, yuk yang bisa memungkinkan on cam dong, biar kita lebih ramai. Ini ada 469 orang. Wah, ini kalau satu gedung gede sekali ya. Ini tenang saya lihat sudah lewat masa kampanyenya, jadi nggak apa-apa. Ayo on cam, yang bisa on cam. Sambil absen ya, sambil absen dari mana nih lokasinya, domisilinya. Malam ini kita akan belajar saya lihat dari start. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, kita sudah punya kendaraan, kita sudah punya mobil, kita sudah punya motor yang keren. Kalau motor mungkin S2, dengan atau mobil mungkin Lamborghini, apalah, Tentra apa apalah itu lah. Itu kalau misalnya mobilnya udah keren, kita udah jago banget nyupirnya, teorinya udah oke, tapi nggak berani start engine, itu mobil akan jalan dia. Segitu hebatnya mobil kalau nggak di start dia nggak jalan. Maka kita hari ini kalian kita bagaimana nih men-start bisnis kita. Nah, maka pada malam ini, di sesi awal ini, kita akan belajar bareng. Kita akan mendengar materi, nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi tenang kalian, aman. Ya, silakan simak. Nah, yang bisa on cam, diusahakan bisa on cam. Tapi ada cara on cam. Jangan on cam di belakangnya kamar mandi. Nanti ibu nggak sadar, di belakang lagi bahasa kamar mandi lagi gitu kan. Jangan juga on cam di belakangnya dapur. Nah, itu. Atau kadang-kadang ada on cam pokoknya di belakang pakai sarung doang garuk-garuk garuk-garuk.
gitu ya. Dan jangan juga nggak sengaja on cam ya. Tenang, nanti ada pengawasnya ini Pak Lili dan teman-teman yang akan siap ngawasin ya on cam nggak sengaja gitu kan. Gitu. Wah, ini ada beberapa juga yang sudah terlihat para LED. Ada Pak Roni Kurniawan dari Cijeruk, ada Pak Muhammad Maisuri dari Bekasi. Nah, siapa lagi ya sudah LED ya. Nah, siapa lagi nih? Ah, yang on cam ya udah on cam. Nah, dan juga banyak sekali. Oh, ada tempat Pak Kang Taufik Soleh ya. Nah, Kang Taufik Soleh langsung Sunda. Wah, ini banyak sekali. Ada Budi Murni, dan pasti ada calon-calon itu yang hari ini hadir ya. Oh, ada buku tari juga, ada buku tari. Jadi soalnya kita akan belajar, ini berani start. Berani start itu berarti start engine-nya. Gitu. Kalau mobil itu ada, sekarang model sekarang ada start engine. Motor aja sekarang udah mulainya nggak pakai, udah keles ya, udah langsung start begitu. Nah, bagaimana cara startnya, bagaimana cara ini ya pasti nanti akan dibahas. Tapi ya yakin sekalian, yakin belajar offline dengan online kayak Zoom begini ada kelemahan dan kelebihnya. Kalau Zoom itu ada kelebihannya. Orang dari Bekasi bisa ketemu dengan orang Bandung. Orang Tangerang bisa ketemu dengan orang Bekasi. Orang Bekasi bisa ketemu dengan orang Taiwan dan sebagainya dalam satu waktu. Di Bantul, Sidoarjo, di mana-mana bisa ketemu sama aku. Tapi yang pasti kalian, kalau Anda Zoom itu biasanya banyak godaan, banyak gangguan. Anaknya nangis, suami yang manggil-manggil dan sebagainya. Maka 1 sampai 2 jam ini sampai jam 10 efektifkan kalian karena ya pematerian ini tidak main-main. Itu kalau dihadirkan langsung offline begitu, itu nggak mudah. Nah, hari ini mereka, beliau-beliau sudah menyiapkan waktunya untuk kita semua, maka bisa lihat, siapkan benar-benar hati kita, jiwa kita, pokoknya Zoom. Kalaupun sama suami nggak masalah. Kalaupun sama anak-anak nggak masalah, gitu kan. Sambil ngobrol, sambil ngomil boleh. Yang penting stay terus. Kalau bisa on cam. Karena kalau on cam itu sekalian lebih membahagiakan materi satu. Yang kedua lebih berkah kayak. Kenapa? Karena ya benar-benar nyimak gitu loh, menyimak. Lo Alex bayangkan dari Bantul, Budi Murni harus terbang ke Bekasi untuk ketemu Coach Esa, itu nggak mudah gitu loh. Hari ini ada langsung tinggal buka HP, tinggal buka apa namanya, tinggal buka laptop sudah bisa langsung. Yang itu utama. Yang kedua saya lihat jangan lupa catatannya. Katanya kalau kalau Zoom hanya nonton doang itu nonton. Kalau mau belajar perlu catatan. Apa yang kira-kira perlu catat. Jika mau tanyakan silahkan apa namanya ditulis nanti ketika ada sesi jawab akan dibuka untuk sesi jawab. Seperti itu. Nah, yang ketiga saya lihat masih ada 500-an lagi. Ya, 450 lah itu. Ayo colek mitra-mitranya, ayo Bu ikut Bu, ayo Bu ikut Bu, gitu kan gratis kok, tidak bayar. Cukup buka itu, buka ini. Kalau ini saya nggak bisa Zoom, nah, gitu. Saya gini ya diusahakan ya, insya Allah. Dan ini sudah sangat penuh sekali. Tapi memang dari dulu sampai sekarang ini banyak kan ibu-ibu ya. Tepuk tangan buat ibu-ibu dong. Luar biasa ibu-ibu ini. Oke, kalian, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar dengan Pak Faisal Medela. Ini pemateri kita pada hari ini kalian. Saya kenalkan dulu Pak Faisal Medela ini sudah semua kenal beliau adalah sangat hari ini salah satu leader terbaik di HNI bersama istri beliau yaitu Bu Nur Hati Abbas. Jadi apa namanya Pak Faisal ini kalau dalam sanat sanat jaringan itu sepupuan dengan saya cross line karena istri beliau mentor saya. Tapi kalau ini sama aja orang sama istri kan begitu. Saya lebih sering ketemu dengan Pak Faisal dengan daripada Bu Nur. Nah, Pak Faisal sudah ready. Jadi Pak Faisal Medar ini, Faisalian pemilik owner BC Bekasi 03, satu BC representatif yang Bapak sekarang bisa ikut melihat sebuah BC di center di belakang mall, tempat yang strategis, gitu kan. Itu keren banget. Dari sana juga ada sebelahnya ada rumah sehatnya. Gitu. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga tambah sehat ya. Amin. Nah, Ah, yang kemarin apa eh, kemarin yang apa namanya yang meninggal itu Pak Haji Badrul Munir adalah salah satu leader terbaik dari Pak Faisal Medlar. Jadi didikan beliau, saya, Pak Munir, Pak Untung, ada beberapa leader terbaik yang hebat luar biasa. Ini belajar dari beliau. Nah, maka hari ini Bapak sekalian, beliau ini mau memberikan
materi tentang berani memulai lah gitu. Ya sepanjang apapun perjalanannya pasti kan mulai dari langkah pertama. Nah, langkah pertama gimana? Nah, sebelum kita mulai, kita cek gelombang dulu ya, lihat cek gelombang dulu. Ayo, terus kalian coba siapa yang berani nulis? Siap LED 2024. Ayo, siapa? Tulis, 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 tulis. Namanya LED 2024 gitu. Ya, suara saya jelas ya. Ini mohon maaf Ya, saya boleh. kalau kalau suara saya kecil karena saya lokasinya di kampung, Semarang ya, di gunung. Jadi mohon maaf ya. Itu. Tapi saya jelas ya. Oh, banyak sekali ya. Oke, siap, semua siap. Nah, karena sudah semua siap, jadi ini dopen segera belajar. Kita langsung saja kita berikan waktunya sepanjang penuh-penuhnya kepada Coach Faisal Meda. Kita sambut beliau dengan tepuk tangan luar biasa. Jangan Pak Faisal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga teman-teman dalam kondisi sehat sekeluarga ya dan penuh semangat di 2024 ini. Jadi alhamdulillah kita kemarin sudah melewati pemilu gitu ya. Jadi masih menunggu, kita sama-sama masih menunggu hasilnya seperti apa. Nah, tapi jangan sampai terlewat gitu ya. Jangan sampai lolos nih target teman-teman semua. Jadi kembali lagi ke tracknya, kembali lagi ke jalurnya sehingga bisa apa ngejalanin lagi HNI-nya dengan baik dan benar dan bisa pelan-pelan eh, tercapai impiannya satu persatu, impiannya atau targetnya satu persatu. Seperti itu. Kita apa mulai teman-teman. Materi kita hari ini adalah eh, bisnis skill course gitu ya. Berani start. Jadi kenapa namanya berani start? Karena memang di sini tempatnya kita untuk sama-sama belajar gimana caranya memulai bisnis HNI. Gimana caranya jalan di bisnis HNI gitu ya. Mau teman-teman yang sudah lama apa punya kartunya, teman-teman yang sudah lama gabung, teman-teman yang sudah lama jalanin HNI gitu ya. Ini tetap harus ikut terus, ikut lagi agar materinya tuh nempel, ngelotok. Jadi nggak perlu buka-buka buku lagi gitu ya. Semua udah ada di kepala Anda, udah di pikiran Anda. Jadi ketika mau ngejelasin ke mitra-mitranya nanti tinggal ngomongnya tinggal nyebut gitu, nggak perlu kebanyakan catatan gitu ya. Tapi buat teman-teman hari ini yang memang niatnya buat belajar, bukan hanya sekedar nonton, maka pastikan teman-teman siapkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya, pensilnya, silahkan disiapkan lalu dicatat gitu. Setiap ada materi, setiap ada insight-insight yang menarik, teman-teman catat. Seperti itu. Oke, waktu saya berapa menit ya Pak Khalid? Lumayan lah ya. Sampai Oke, jam 9, Pak. sampai jam 9. Oke, bismillah. Jadi teman-teman, eh, kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita itu adalah Business Skill Course, BSC Berani Start. Jadi memang di sini eh, materi-materi yang paling dasar, yang memang harus dikerjakan, yang memang harus dibuat gitu ya, sebelum Anda melangkah. Kenapa? Karena materi pertama ini dia lebih banyak tentang rencana. Teman-teman membuat perencanaan, teman-teman membuat strategi. Ini ada di materi ini, materi awal ini. Jadi kalau teman-teman selama ini sudah jalan, jalan asal jalan, ngelangkah asal ngelangkah, dan sampai hari ini banyak ketemu kendala, banyak ketemu tantangan, ya karena bisa jadi selama ini Anda melangkah, Anda memulai sebuah perjalanan tidak direncanakan. Seide Anda apa Anda lakukan.
Anda kepikiran apa, Anda kerjain. Mungkin seperti itu. Nah, makanya alhamdulillah hari ini bisa kumpul di sini, bisa ketemu di sini, bisa belajar lagi. Semoga buat teman-teman yang memang selama ini ada harapan untuk bisa meraih sukses bersama HNI, kepengen punya penghasilan yang luar biasa dari bisnis HNI ini, itu bisa Allah kabulkan. Amin. Oke, kita mulai teman-teman. Materi ini dia lebih menekankan kepada cara kerja benar. Jadi di HNI tentu teman-teman pahami, tentu teman-teman tahu bahwa ada istilahnya cakep, cara kerja benar. Cara kerja benar di HNI ada empat tentunya. Dari bangun 10 jalur, gesit PCA, follow up, dan home sharing. Jadi acara kita hari ini adalah pertemuan pertama dari edukasi cara kerja benar. Di sini teman-teman kita hari ini akan lebih fokus belajar tentang membangun 10 jalur. Itu seperti apa gitu ya. Seperti apa saja potensinya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan. Nah, siap-siap belajar. Seperti itu. Pekan depan, kalau misalkan hari ini ternyata full semua materi bisa saya sampaikan, maka pekan depan kita lanjut ke materi berani action gitu. Teman-teman akan belajar gimana caranya ngomong, gimana caranya bicara, apa yang harus disampaikan sama mitra-mitra kalau kita misalkan minta izin ke pengajian, mau sosialisasi HNI, tapi dikasih waktunya cuma 10 menit. Nah, itu ngomong apa? Nah, itu insya Allah pekan depan, kalau waktunya pas untuk hari ini, maka pekan depan masuk materi yang berani action. Berikutnya ada materi berani follow up dan home sharing. Jadi, materi ini sebenarnya ada 4 paket gitu ya, 4 detail materi yang akan teman-teman pelajari. Maka pastikan dicatat biar teman-teman bisa paham, bisa tahu, dan ketika nanti ada yang lupa bisa tinggal lihat catatannya. Oke, peluang di HNI untuk menjadi pebisnis HNI gitu ya, teman-teman harus pahami di HNI itu kita bisa punya 3 bagian atau ada 3 pilihan sebenarnya di HNI yang bisa kita ambil. Satu sebagai pemakainya, dua sebagai penjualnya, tiga sebagai pebisnisnya, gitu. Dan bisnis itu tidak sama dengan jualan, seperti itu teman-teman. Nah, yang hari ini saya akan bahas adalah gimana caranya menjadi pebisnis jaringan di HNI, gitu. 5 hal yang perlu Anda siapkan, satu adalah Anda harus menyiapkan dream, dan Anda harus menyiapkan macan. Dream itu apa? Dia hal-hal yang baik yang ingin teman-teman capai, yang ingin teman-teman raih. Kalau macan, itu adalah hal-hal yang membuat teman-teman nggak nyaman, membuat teman-teman merasa gelisah gitu ya kalau tidak tercapai. Gitu dia macannya ada gitu. Karena kalau Anda diam, maka macan ini akan menerkam Anda. Yang berikutnya, yang perlu Anda siapkan adalah daftar kebutuhan. Kenapa kita perlu bikin daftar kebutuhan? Karena memang kebanyakan yang saya sering ketemu adalah dia sudah punya bonusnya cukup lumayan dari HNI, tapi dia nggak bisa nabung dari situ. Saya tanya kenapa? Ya habis Pak buat sehari-hari. Oke, berarti apa? Berarti dia belum bisa membagi hasil dari bonus HNI yang sudah yang sudah ada gitu, yang sudah dia dapatkan. Gitu. Tapi kalau kita punya daftar kebutuhan, kita jadi tahu gitu. Kita jadi tahu seberapa besar sebenarnya uang yang ingin kita pegang, uang yang pengen kita dapat gitu. Jadi daftar kebutuhan ini lebih ke arah target teman-teman gitu salah satunya. Karena kalau kita minta sesuatu kepada Allah, Allah tuh ngasihnya itu dalam apa ya? Ngasihnya itu dia semua hal yang kita butuhkan. Bukan yang kita mau, teman-teman. Itu yang perlu diingat, gitu. Karena apa yang dibutuhkan sama apa yang diinginkan itu berbeda. Nah, maka
pastikan semua targetan kita itu menjadi daftar kebutuhan kita. Sehingga doa-doanya kita tuh jadi lebih lancar, jadi lebih mantap gitu loh. Kenapa? Karena jelas apa yang kita butuhkan itu masuk ke dalam daftar kebutuhan kita. Gitu. Misalkan apa? Anda mau umroh, ya Anda harus tahu itu berapa duit itu buat bayar umroh. Anda mau berangkat haji, ya Anda harus jelas berangkat hajinya yang berapa duit. Mau yang biasa, reguler, mau yang plus atau yang furoda, apapun gitu ya, itu Anda harus jelas gitu. Dan tidak hanya sebatas sebagai impian, tapi masuk menjadi kebutuhan Anda. Sehingga apa? Ada angkanya. Kalau tahu angkanya, Anda bisa memperkirakan kira-kira yang harus ditabung berapa. Kira-kira bisa tercapai berapa lama gitu loh. Itu yang perlu banget untuk teman-teman mulai lakukan. Lalu juga yang harus Anda siapkan adalah jam kerja gitu. Jangan sampai Anda berbisnis di HNI, tapi Anda nggak punya jam kerjanya. Anda kerja semaunya, Anda kerja selagi moodnya Anda. Anda kerja kalau lagi kosong, Anda kerja kalau lagi ingat, ya itu nggak bisa. Yang namanya bisnis ya harus serius, gitu. Harus serius, Anda harus ada minimal jam kerjanya. Misalkan setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 10 malam, gitu. Itu waktu jam kerja saya, Pak. Kayak saya dulu waktu masih di awal menjalankan bisnis HNI, saya masih kerja dulu. Jadi waktu saya kalau di hari biasa hanya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Seperti itu. Kenapa? Ya karena dari pagi sampai malam ya saya kerja. Jadi waktu yang kosong ya jam segitu, ya itu yang saya lakukan. Nah, kalau Anda lebih memilih untuk istirahat gitu ya, ya maka waktu kerja Anda untuk menjalankan bisnis ini ya makin sedikit, makin nggak ada. Jadi jangan heran kalau ternyata sudah selama ini Anda ikut aktif di HNI, tapi kok nggak ada hasilnya? Ya iyalah, orang nggak ada yang ngerjain. Yang ngerjain kan Anda, tapi Anda nggak gerak gitu. Atau mungkin Anda berpikir, saya kan udah punya banyak mitra, Pak, gitu. Tapi mitra saya pada nggak gerak. Halo, itu mitra, bukan karyawan Anda. Mereka mitra-mitra kerja Anda, mereka mitra-mitra eh, bisnis Anda. Bisa jadi mereka cuman mitra-mitra langganan Anda. Mereka bukan karyawan Anda. Jadi jangan pernah mengharapkan atau diri Anda tergantung sama mereka. Justru yang bisa Anda paksa siapa? Ya diri Anda sendiri, gitu. Paksa diri Anda agar bisa jalan, agar bisa gerak, agar bisa terus action. Lalu Anda harus bangun apa namanya struktur organisasinya, susun 10 jalur pertama itu adalah struktur organisasi Anda, dan yang kelima target kerja Anda. Anda mau ngapain? Anda mau ngapain aja biar tercapai. Jam kerjanya udah dibuat, struktur organisasinya sudah ada, target kerja Anda apa? Gitu. Sama kan seperti kalau Anda kerja, besok pagi Anda masuk, besok itu mau ngapain, itu udah jelas tuh. Anda tuh sudah dikasih arahan sama atasan Anda. Tapi kalau yang namanya Anda berbisnis, ingat kekurangan dari para pebisnis adalah nggak punya atasan. Karena dia nggak punya atasan, karena atasannya itu atau bosnya adalah diri Anda sendiri, maka yang membuat arahan ya harus diri Anda, harus Anda sendiri. Anda yang harus menentukan sendiri, Anda hari ini mau ngapain, mau kemana, gitu, mau dari jam berapa sampai jam berapa, itu Anda yang tentukan, gitu. Makanya banyak para pebisnis yang awal-awal, yang baru memulai bisnis, banyak yang gagal. Bukan karena bisnisnya, bukan, tapi karena dirinya, yang nggak bisa, apa namanya, memaksa dirinya untuk mau jalan, untuk mau gerak. Dia lebih memilih, udah capek, gitu. Udah kerja seharian, harusnya istirahat Pak, capek gini-gini. Ya maka Anda jangan heran kalau akhirnya eh, apa namanya progres bisnis Anda stuck, progres bisnis Anda nggak bertumbuh. Karena apa? Ya karena Anda nggak jalan, gitu. Oke,
Nomor satu, tentukan impian dan macan. Maka buatlah impian dan macan. Ada banyak orang yang bertanya ke saya, Pak Esa, gimana caranya biar saya bisa terus semangat? Gimana caranya biar bisa saya terus aktif? Gimana caranya biar saya terus bisa PCA? Gimana caranya biar saya bisa terus gerak, biar bisa terus jalan? Itu nggak bisa, jawabannya itu nggak bisa kalau alasannya dari luar. Dia harus dari dalam diri Bapak Ibu sendiri, gitu. Alasan Anda terus bergerak, alasan Anda untuk terus jalan, alasan Anda untuk terus action, itu harus dari diri Anda sendiri, dari dalam, dari dalam, dari dalam, gitu. Harus ada. Makanya Anda harus bikin impiannya, targetnya dari bisnis Anda itu mau jadi apa. Mungkin kalau di awal Anda cuma sebatas pengen punya tambahan penghasilan, mungkin. Terus nanti kalau penghasilan sudah lumayan, jadi penghasilan utama. Nah, kalau sudah lumayan lagi, Anda mungkin mulai kepikir ini bisa jadi apa? Sumber modal gitu. Biasanya gitu. Nah, itu apa namanya impian, target Anda tuh seperti apa? Jadi jelas. Jadi ya nggak sebatas ya biar bisa punya uang, Pak. Jadi kalau mau butuh ini bisa, butuh itu bisa, nggak gitu. Bukan seperti itu. Kalau Anda nggak jelas, ya maka gerak Anda nggak jelas. Tapi kalau Anda misalnya punya impian, saya kepengen punya rumah, Pak. Saya soalnya saat ini masih ngontrak. Ya udah, maka Anda bikin. Anda mau punya rumah, di mana rumahnya? Di daerah mana? Terus rumahnya seberapa luas? Tanahnya Anda mau beli seberapa luas? Terus nanti rumahnya satu lantai, dua lantai, tiga lantai, empat lantai, lima lantai. Anda bikin. Terus kalau sudah, modelnya mau kayak gimana? Anda bikin dari sekarang. Lalu apa? Paling terakhir, berapa duit itu rumah? Gitu. Kalau sudah tahu angkanya, sekian ratus juta, sekian miliar misalkan, Anda mulai kira-kira saya bisa punya atau saya harus nabung berapa nih biar bisa kebeli nih rumah. Oh, berarti saya harus nabungnya, Pak, sebulannya 10 juta, Pak. Misalkan. Oke, nabungnya 10 juta sebulan. Berarti kalau yang Anda tabung 10 juta sebulan, berarti Anda harus punya penghasilannya berapa? Gitu loh. Yang ditabung 10 juta, yang harus Anda punya berapa? Itu harus Anda pikirkan. Jadi jangan hanya sekadar jalan, sekedar action, sekedar gerak. Di awal-awal sih ada semangatnya, lama-lama loyo, lama-lama melempem. Tapi kalau ada rumah, saya harus nabung 10 juta, penghasilan saya minimal harus 30 juta. Ya kalau kita ikut hitungan di bank yang bisa di apa namanya buat dipotong gitu ya untuk misalkan kita mau pembiayaan atau mau apa angkat kredit gitu ya, angkat kredit ya harus minimal 30%. Maka kalau kita pengen nabungnya 10 juta, ya kita minimal harus punya penghasilan 30 juta sebulan. Gimana caranya biar bisa dapat 30 juta sebulan? Nah, di HNI ini Anda bisa dapetin. Seperti itu. Sehingga apa? Kalau ada tetangga yang ngomongin, Anda diam aja tenang. Gitu. Kenapa? Karena yang bakal ngebangun rumah saya nanti saya, bukan tetangga saya. Gitu. Ketika Anda kemana-mana cerita tentang HNI, cerita tentang MHS, cerita tentang kopi Sevel, akhirnya orang-orang mencap diri Anda, mencap diri Anda. Gitu. Tukang obat, tukang kopi, dan lain-lain. Itu Anda tenang gitu, nggak jadi kepikiran. Kenapa? Karena apa yang bangun rumah nanti ya saya, bukan mereka. Sehingga Anda terus semangat seperti itu. Karena kalau Anda tidak punya impian, tidak punya targetan gitu ya, tidak punya why-nya, alasan kenapa Anda harus bergerak untuk selalu aktif, ya maka lama-lama Anda akan muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Pelan-pelan hilang, 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 hilang. Nah,
Lalu Anda harus siapkan macan. Macan itu apa? Macan itu yang akan selalu ngingetin Anda. Yang macan itu yang akan selalu eh apa namanya? Membuat Anda gelisah. Macan itu adalah orang yang akan selalu membuat Anda kepikiran terus gitu. Nah, saya nanti kasih contoh seperti apa kalau Anda mau langsung koneksasi antara impian sama macan. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, mungkin dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ya mungkin ada beberapa orang yang kepengen impiannya adalah berangkat umroh, berangkat haji, atau kepengen rumah yang nyaman, kepengen kendaraan yang nyaman, atau kepengen sekolah yang terbaik untuk anak-anak, ingin punya kehangatan keluarga di mana anak-anak kita itu kenal sama orang tuanya gitu. Kebanyakan sekarang kan anak-anaknya tinggal satu rumah sama orang tuanya, tapi orang tuanya nggak kenal sama anaknya gitu. Dan juga bisa jalan-jalan sama keluarga. Jalan-jalan sama keluarga tuh paling enak hari biasa, bukan hari libur. Karena kalau Anda jalan-jalannya hari libur, maka Anda akan lebih mahal tiketnya, lebih rame, lebih ngantri. Anda jadi tidak bisa merasakan, menikmati semua fasilitas yang ada gitu. Maka Anda harus biasakan dari sekarang kalau jalan-jalan itu hari biasa gitu. Kenapa? Ya karena sepi, enak. Jadi semua wahana, semua tempat, semua fasilitas yang ada itu buat Anda semua. Oke, sekarang dari 6 apa namanya big dream ini, contoh big dream ini, di sini ada 6. Teman-teman coba pilih satu, kira-kira yang mana gitu. Pilih satu, lalu teman-teman ingat-ingat kalau bisa ambil gambarnya, lalu ditempel ke apa namanya di tempat yang Anda tuh sering ngelihat, di samping cermin kah, di pintu kamar kah, gitu loh. Itu harus selalu ada, atau bahkan ditaruh di wallpaper handphone, sehingga Anda selalu teringat. Seperti itu teman-teman. Lalu, kalau Anda kepengen biar dia terkonversi gitu ya dari impian menjadi macan. Contoh misalkan Anda kepengen berangkat umroh gitu. Pengen banget berangkat umroh. Dari dulu pada kepengen. Udah nulis dari 2022 belum berangkat. 2023 belum berangkat juga. Masa 2024 kagak berangkat, Pak? Gitu. Nah, maka sekarang perlu konversi impiannya jadi macan. Maksudnya apa? Ditambahin macannya. Kadang kalau kita cuman kepengen berangkat umroh doang, itu nggak ada yang ngedorong-dorong, nggak ada yang nginget-ngingetin, nggak ada yang nyubit-nyubitin kalau diem. Maka sekarang jadiin dia macannya, munculin macannya. Contoh di sini teman-teman, Anda mau berangkat umroh, Anda ambil handphone Anda telepon ayah, ibu, atau adik-adik, atau paman, tante, uak, keluarga dari apa kakaknya keluarga ayah, atau dari keluarga ibu, siapapun yang bisa Anda telepon, lalu ngapain? Ajak mereka. Ajak mereka untuk ikut berangkat umroh, gitu loh. Hal ini akan membuat setiap Anda nelpon mereka, mereka pasti akan nanyain juga, gitu. Misalkan Pak Holid, gitu ya, mau ngajakin pamannya, Pak Holid nelpon, Om, insya Allah tahun ini berangkat umroh bareng saya. Bismillah, jaga kesehatan Om, gitu. Herbanya diminum, gitu. Contohnya. Lalu apa bulan depan, Om apa kabar? Anak-anak gimana? Semua sehat kan? Pasti si Omnya nanya, Mas Holid, tahun ini beneran kan ya jadi berangkat umrohnya? Pasti gitu. Setiap ketemu kita, setiap dengar suara kita, pasti pamannya Mas Holid ini akan nanya, jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Jadi kan? Jadi kan? Gitu. Sehingga apa? Doa pamannya Mas Holid itu juga akan berubah. Doanya jadi gimana?
Ya Allah, bantu ya Allah Mas Holid ya Allah. Kalau dia kerja, kerjaannya bagusin biar gajinya gede, biar beneran bisa apa berangkatin saya umroh. Kalau Mas Holidnya bisnis, suksesin bisnisnya biar hasilnya besar. Biar saya beneran ya Allah diajak untuk berangkat umroh tahun ini ya Allah sama Mas Holid. Dia bakalan berubah bentuk doanya. Doanya jadi doain Anda. Maka ini adalah salah satu bentuk konversi yang tadinya hanya sekedar impian biar bisa apa namanya kita tuh kepengen sesuatu gitu ya. Tapi biar ada yang nyolek-nyolek, ada yang ngingetin, ada yang ngeplak-ngeplak, ada yang nyubit-nyubit kalau diem aja gitu ya. Nah, ini mereka kita butuhin. Dream dikonversi jadi macan. Maka Anda ngapain? Gaspol gitu. Anda pasti, ya Allah, bantu saya ya Allah. Setiap saya ngomong ya Allah, pastikan orang yang dengerin saya itu semua materi saya dia ngerti, dia paham, dan dia mau jalan ya Allah. Kenapa? Karena hasil dari bisnis ini ya Allah, saya tuh udah keburu apa ngomong sama om saya ngejanjin mau berangkat umroh ya Allah tahun ini. Bantu saya ya Allah. Pasti gitu doa Anda. Karena Anda seperti itu, maka semangat. Anda nggak lagi mikirin buat diri Anda. Anda sekarang mikirin buat orang lain gitu. Sehingga apa? Sehingga sekarang Anda dapat tambahan. Rezeki umrohnya paman Anda sekarang masuknya lewat Anda. Nanti Anda yang ngeluarin ke dia. Itu kalau kehebatannya, kelebihannya ketika Anda berani mengkonversi impian Anda menjadi macan. Hal seperti ini dulu sudah pernah saya lakukan kepada salah seorang sahabat saya. Beliau seorang LED. Dulu beliau gimana caranya biar saya jadi LED Pak Esa, saya soalnya mau berangkat umroh, mau ini udah banyak gitu ya. Udah umroh dulu deh, umroh dulu. Gimana mau berangkat umroh, mau Pak Esa gimana caranya ya? Ya udah, sekarang cari umrohnya yang berapa duit gitu. Umrohnya berapa duit, kalau berdua itu berapa duit, dia mau ngajakin ibunya gitu. Udah dapat nih harganya, dia ngobrol sama istrinya, kata istrinya, kok cuman ibunya Mas doang? Ibu aku nggak diajak nih. Aduh, mama mertua minta diajak. Ya udah, akhirnya diajak juga. Jadinya bertiga, teman-teman. Itu luar biasa, Bang. Lalu, udah nih Pak Esa, saya dapat. Oke, kalau sudah, sekarang apa namanya, udah tahu kan? Nah, sekarang telepon ke ibu, telepon ke mamah mertua, kasih tahu tahun ini berangkat umroh, tahun ini apa namanya berangkat bareng gitu ya ke Baitullah, maka jaga kesehatan, herba minum, kalau bisa apa olahraga gitu ya sehingga tetap fit. Itu yang beliau lakukan gitu. Saat itu masih pusing kepalanya. Ini gimana bayarnya? Gimana bayarnya gitu. Terus ya udah Pak Mukson, yang penting udah tahu nih sekarang. Maka Anda akan selalu ditelepon, diteror sama dua orang itu. Mereka akan terus memastikan kalau mereka bisa berangkat umroh. Maka dari sekarang Mas Mukson, eh, tolong bikinin apa, ajak mereka untuk bikin visa sesegera mungkin gitu. Akhirnya dia langsung apa minta tolong ibunya dan ibu mertuanya untuk bikin visa. Makin deg-degan. Kenapa? Visanya udah jadi. Nah, udah sekarang jalan gitu. Kenapa? Karena yang dua orang tadi akan terus mendoakan dirinya, mendoakan anak apa anaknya, mendoakan apa namanya, mendoakan anaknya untuk bisa beneran ngeberangkatin umroh gitu. Dan alhamdulillah di tahun itu dia naik jadi LED, di tahun itu juga dia bisa apa memberangkatkan dua orang untuk berangkat umroh. Jadi dia bertiga tuh, tangan kanan ibunya, tangan kiri ibu mertua. Luar biasa tuh teman-teman, gitu. Maka hal ini sederhana, tapi masalahnya nggak semua orang ngejalanin. Sehingga apa yang terjadi? Ya banyak yang udah lama nggak tercapai. Kenapa? Nggak ada macannya. Nggak ada macannya. Oke, yang kedua, buat daftar kebutuhan Anda. Ini adalah daftar yang sering sekali
diingatkan oleh para istri. Jadi kalau nih para ayah, para suami gitu ya, yang hari ini hadir ikutan, ini yang selalu diminta sama istri kalau nggak di awal bulan, di akhir bulan gitu, apa di tengah-tengah bulan, pokoknya pas waktu-waktu pembayaran. Ayah, nih buat sekolah anak segini. Ayah nih buat apa mobil. Jangan lupa udah ditagih nih sekian. Ini buat cicilan rumah, ini buat cicilan handphone, buat cicilan laptop. Ini buat kita nih ngelunasin utang nih. Kita cicilannya segini. Nah, teman-teman tambahin tuh yang pengen umroh, masukin umroh. Berapa biaya umrohnya? Berapa yang harus ditabung setiap bulannya? Kalau Anda mau bikin masjid, ya Anda harus tahu berapa duit itu buat bikin masjid. Sehingga Anda bisa nabung berapa setiap bulannya dari situ. Lalu Anda mau bikin sekolah, Anda bikin di situ ditulis jadi sebuah kebutuhan. Karena Allah akan ngasih apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan saja. Bukan yang kita mau, tapi yang kita butuh. Maka masuk ini jadi kebutuhan. Saya memang harus nabung segini buat biaya umroh, buat biaya haji, buat bikin masjid, buat bikin sekolah, buat bikin apa restoran, buat bikin SPBU, buat bikin hotel. Boleh? Boleh gitu. Sehingga nanti Anda tahu oh totalnya sekian. Jadi kalau apa namanya manusia itu dia harus detil ada angkanya. Kenapa? Karena kalau ada angkanya, Anda bisa ngejar, Anda bisa apa berlari ke arah situ. Anda tahu cara ngitungnya. Anda tahu kira-kira saya harus ngapain. Kira-kira saya bisa nggak mencapainya dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, atau dalam 4 tahun. Kalau nggak bisa, ya maka diperpanjang. Nggak bisa diperpanjang. Gitu loh. Bukan dihilangin, tapi diperpanjang. Sehingga apa? Anda jelas dapat impian Anda, walaupun waktunya lebih panjang. Nah, itu yang perlu Anda pahamin. Jadi ketika Anda sekarang cuman sebatas saya mau jadi LED, Pak. LED HNI. Kenapa? Ya enak, Pak. Per 4 bulan bisa tidur di hotel gratis, bisa dapat makan, saya bisa ke Jakarta, bla 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 bla. Aduh, itu mah cemen, apa namanya, cetek banget. Harus perluas lagi. Kira-kira kenapa Anda akhirnya harus sukses di HNI? Anda harus bikin gitu. Anda harus tahu detil. Kalau memang apa namanya, jangan sampai Anda tuh masuk menjadi orang-orang yang akhirnya itu menyia-nyiakan penghasilan. Maksudnya apa? Anda jadi koleksi baju, koleksi tas, koleksi sepatu, koleksi mobil, koleksi motor. Karena Anda bingung, ini duit mau diapain? Ya saya beliin aja mobil, saya beliin aja motor, jadi koleksi. Padahal kan kalau memang apa namanya, Anda jelas tahu ada kebutuhannya, itu pasti apa yang Anda dapat itu jelas tuh masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Langsung ada pos-posnya. Itu yang perlu Anda biasakan untuk membuat daftar kebutuhan. Oke, yang ketiga adalah membuat jam kerja. Jadi teman-teman pastikan bikin jam kerja. Contoh di sini ada 6 slot dalam satu pekan. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, dari jam 8 sampai jam 10, dari jam 10 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3, jam 4 sore sampai jam 6, jam 8 malam sampai jam 10 malam. Itu adalah slot waktu yang bisa Anda gunakan untuk jalanin bisnis Anda. Nah, kalau misalkan yang Anda kerja, Pak, saya kalau dari jam 6 pagi nggak bisa, Pak, saya harus sudah berangkat itu, Pak. Selesai sholat subuh, saya pasti langsung jalan. Misalkan ada yang kayak gitu. Maka ya udah, di sini Anda tinggal coret-coret-coret aja yang Anda nggak bisa. Contoh misalkan kalau Anda kerja, maka Anda coret. Kerjanya dari Senin sampai Jumat, ya udah coret tuh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, misalkan. Atau sampai jam 7 malam, boleh. Pokoknya itu Anda coret. Nah, nanti Anda akan ngelihat, oh ternyata saya masih ada waktu ya. Waktu saya adalah Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 10 malam gitu. Nah, di sini Anda jadi punya dua pilihan sekarang.
mau istirahat atau mau jalanin bisnisnya gitu. Bisnis Anda mau buka atau Anda mau istirahat, itu pilihan Anda gitu. Sepemahaman saya, kalau kita memperbesar peluangnya, kesempatannya diperbesar, maka peluang untuk dapatnya lebih besar gitu. Itu yang dulu saya lakukan di tahun pertama ngejalanin bisnis HNI. Tahun pertama ngejalanin bisnis HNI itu yang saya lakukan. Dulu eh, apa namanya di awal-awal mulai bulan di tahun pertama di Desember tahun pertama 2012 itu saya dapat 5 juta. Desember 2012 gitu. 5 juta karena eh, apa namanya gaji saya masih 4.800.000, selisihnya masih sedikit, maka saya belum keluar kerja, teman-teman. Lalu saya apa namanya di tahun pertama itu ngebut tuh. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam itu keliling kemanapun pokoknya. Pokoknya begitu saya keluar dari apa namanya kantor, saya keluar dari pintu kantor, di saat itulah saya berkata dalam diri kepada diri sendiri, Anda adalah owner bisnis ini. Anda adalah owner bisnisnya. Anda adalah pemilik bisnis ini gitu. Tadi Anda kerja di bisnis orang lain. Sekarang Anda menjadi pemimpinnya, Anda jalanin bisnis Anda dengan baik dan benar. Itu yang saya omongin sama diri saya. Ya udah saya jalan gitu. Di 2013 di bulan Desembernya itu tembus 7 juta gitu. Alhamdulillah naik 2 juta. Kalau Desember ketemu Desember kita hitungnya. Jadi di Desember 2013 itu tembus 7 juta teman-teman. Karena sudah lebih besar dari gaji saya yang 4.800.000, bismillah saya resign. Dan di awal 2014 lah saya mulai lebih semangat lagi. Kenapa? Ya karena sekarang saya 24 jam itu fokus full untuk ngejalanin bisnis saya. Saya resign dan saya full jalanin bisnis di 2014. Alhamdulillah di 2000 di Desember 2014 itu tembus 20 juta, teman-teman. Seru kan? Kalau saya dulu terus kerja, saya sempat nanya sama HRD saya. Saya waktu itu posisinya set engineer. Saya nanya sama HRD saya, itu kalau atasan saya, project manager, kerjanya udah berapa lama? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, teman-teman. Luar biasa kan? Saya tanya gajinya berapa? Oh, 8 juta. Oh, oke. Buset, saya mikirnya. Kalau mau punya 8 juta, berarti saya harus kerja 20 tahun. Itu pun kalau dianya udah nggak ada. Karena selama masih ada atasan, ya kita nggak bakalan bisa naik. Jadi apa namanya, jadi punya posisi kayak dia. Kecuali atasan kita udah nggak ada, udah resign atau dipindah kemana. Jadi kita bisa nempatin posisi itu. Betul kan? Sehingga saat itulah saya berpikir, nih kayaknya nggak mungkin kalau saya harus kerja terus. Saya akhirnya mulai usaha dan saat itulah mulai tuh eh, semangat untuk jalanin bisnis. Jadi teman-teman, jam 8 sampai jam 10 malam ngapain? Ya Anda jalanin HNI. Anda bisa PCA, Anda bisa follow up, Anda bisa home sharing. Kenapa harus malam-malam? Karena kalau malam-malam teman-teman Anda yang kerja itu juga ada di rumah. Betul 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 gitu loh. Kalau jam segitu itu sudah jamnya istirahat. Jam udah orang tuh udah santai. Sehingga kalau Anda nyamperin dia ke rumahnya jam 8 malam, insya Allah ada orangnya. Dan selama kita masih di Indonesia, insya Allah mau nemuin. Seperti itu teman-teman. Lalu apa? Sabtu Ahad. Ini juga Anda yang putuskan. Anda mau isi buat liburan, jalan-jalan, happy-happy, senang-senang, atau Anda, setahun ini saya mau fokus deh jalanin HNI, Sabtu Ahad saya geber.
Kayak gitu teman-teman. Itu dulu di tahun pertama yang saya bilang sama istri di tahun-tahun awal itu, Umi, ini kita setahun ini Sabtu Minggu nggak usah jalan-jalan dulu. Kenapa? Karena Abi mau fokus jalanin HNI. Tapi nanti tahun depan enak udah bebas. Kenapa? Karena Abi udah nggak bakalan di HNI, udah nggak bakalan di kerjaan. Abi bakalan full di HNI gitu. Sehingga kita bisa jalan-jalan nggak harus hari Minggu. Kita bisa jalan hari apapun. Bebas Umi mau jalan jam berapa, hari apa, Abi pasti bakal temenin. Gitu teman-teman. Maka itu perlu banget gitu. Sabtu Ahad mau liburan? Boleh. Mau jalan-jalan? Boleh. Atau Anda mau jalanin bisnis ANI? Boleh. Itu pilihan Anda. Silahkan. Oke, paham ya? Tentukan jam kerja. Yang berikutnya adalah bangun struktur organisasi. Bangun. Nah, di sini Anda harus bangun 10 jalur. Jadi kalau saat ini Anda sudah punya lebih dari 10 jalur, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus tentukan 10 jalurnya siapa aja. Misalkan di bawah Anda langsung, itu ada 30 orang, ada 50 orang. Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda mau fokus ngejalanin bisnis ini, Anda harus tentuin 10 aja dulu. Jadi dari 30 orang, dari 50 orang itu Anda tentuin jalur satunya siapa, jalur duanya siapa, jalur tiganya siapa, jalur empatnya siapa. Itu harus Anda tentuin. Gitu. Saran saya, nomor 1 sampai 10 itu adalah keluarga Anda. Kenapa harus keluarga Anda? Biar kalau saat Anda sukses di bisnis ini, mereka bisa kecipratan. Atau kira-kira siapa yang paling cocok di nomor 1 sampai 10, terus dan 3 orang di generasi duanya, itu adalah orang-orang yang dekat dengan Anda, yang kalau Anda sukses, Anda kepengen mereka kecipratan suksesnya. Atau kalau Anda sukses, mereka juga bisa dapat bisa sukses juga. Nah, itu Anda yang tentukan, Anda bikin gitu. Sehingga nanti di handphone Anda, setiap nama-nama mitra Anda yang ada di jalur satu, semua Anda tandain. J1, jalur satu, namanya siapa, ID-nya berapa. Dia ada di jalur 2, Anda tulis jalur 2, namanya siapa, nomor ID-nya berapa. Itu yang saya lakukan di handphone saya. Gitu. Sehingga saya jelas punya berapa jalur dan saya jelas udah ada berapa yang sudah jadi ED, sudah berapa yang jadi LED gitu. Itu bisa terdata. Paham ya teman-teman ya? Susun 10 jalur pertama. Dan inilah gambaran. Jadi nanti ini semua teman-teman isi. Jadi kalau saran saya misalkan biasanya kita dimintanya kan pakainya KTP gitu. Kalau sekarang saran saya pakainya kakak, kartu keluarga. Jadi nanti di sini misalkan kita masukin paman, istrinya, anaknya, anaknya. Kita masukin adik kita, dia udah berkeluarga. Maka di sini suaminya, anaknya, anaknya. Enak kan? Jadi minimal ya punya 10 kakak, 10 kartu keluarga. Langsung Anda daftarin. Kenapa? Ya karena ini adalah orang-orang yang akan Anda setting untuk bisa menjadi senior manager nomor 1 sampai 10-nya, yang akan Anda setting, yang akan Anda bantu agar ABC-nya ini pada jadi manajer. Gitu teman-teman. Kenapa? Karena masih banyak yang agak miss, agak kurang pas di sini. Rata-rata kepikirannya kalau mau jadi ED, Executive Director, saya harus jadi manager, senior manager, executive manager, director, senior director, baru jadi executive director. Gitu. Padahal nggak harus. Karena apa? Karena Anda yang penting targetnya adalah punya minimal banget 6 senior manager, makanya jadi executive director. Gitu. Syarat ED itu gitu. Anda punya 6 senior manager, Anda jadi executive director. Bukan Anda pernah jadi senior director, bukan. Ketika Anda mau jadi senior manager, bukan syaratnya itu Anda pernah jadi manager, bukan. Syarat jadi senior manager adalah Anda memiliki 3 manajer di bawah Anda langsung. Kan seperti itu teman-teman. Maka ya harus Anda susun, harus Anda bikin.
seperti ini. Ini silahkan di screenshot. Jadi nanti Anda tinggal isi berdasarkan data-data yang ada di genealogi AVO Anda. Lalu isi itu apa namanya yang di bawah ABC ABC. Jadi kalau generasi satu dia 10 orang, generasi 2 hanya 3 3 3 3. Jadi ada kurang lebih sekitar 40 orang, generasi satu 10, generasi 2 30. Nah, generasi 3 itu teman-teman isi dari keluarga, tetangga, teman aktivitas, teman sekolah, teman biasa. Itu teman-teman bikin gitu. Tapi yang perlu diingat adalah ketika Anda menawarkan produk HNI, itu biasanya yang paling banyak nolak adalah orang yang Anda kenal. Gitu. Itu yang perlu diingat. Belum tentu mereka langsung mau. Kalaupun mereka ikut beli, ikut daftar, biasanya cuma sekali, sisanya udah nggak belanja lagi. Gitu teman-teman. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah keluar dari lingkar yang ada. Anda memang harus ketemu orang-orang baru. Anda memang harus ketemu dengan eh, apa person-person yang di luar dari lingkar pertemanan Anda. Sehingga Anda harus makin jauh temenannya, mainnya makin jauh. Kayak gitu teman-teman. Karena kalau cuma di situ doang ya ketahuan gitu. Anda cuma dapat seberapa tuh itu ketaker. Makanya Pak kok nggak gede-gede ya penghasilan saya? Ya orang omsetnya nggak ada. Kalau di HND itu teman-teman bukan pangkat tinggi yang bikin bonusnya gede. Yang bikin bonusnya gede itu omsetnya gede sama pangkatnya tinggi. Jadi kalau pangkatnya tinggi nggak ada omset, ya jangan harap, tetap aja kecil gitu. Omsetnya harus gede. Maka siap-siap untuk ngenalin HNI di luar dari lingkar terdekat kita, dari lingkar pribadi. Gitu. Dan hari ini saya akan ajarin. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir adalah apa target Anda? Anda mau jadi penguasa satu kecamatan, mau jadi penguasa satu kabupaten, atau menjadi penguasa satu provinsi. Itu Anda yang nentuin. Karena dari sinilah yang membuat Anda akhirnya jadi besar, jadi kuat, omsetnya kokoh, bonusnya gede. Karena Anda penguasa apa namanya wilayah, bukan lagi yang cuman satu gang perumahan, satu RT, satu RW, bukan gitu lagi. Gitu. Tapi satu kecamatan, gitu teman-teman. Contoh, segera kuasai pasar di daerah Anda tinggal. Apa yang harus Anda lakukan? Satu, cari tahu potensi simpul masa di daerah Anda. Lalu datangi simpul masa yang ada, lalu segera action untuk ciptakan pembeli, new AB, dan penjual, new SC atau new DC di daerah tersebut. Ya Anda bisa cari tahu potensi wilayah yang mau Anda kuasai itu dari Google Chrome. Cari aja di situ. Buka, ketahuan kok kelihatan banget. Yang pasti Anda harus berani masuknya dari simpul-simpul masa. Dari mana? Kecamatan, kelurahan, desa, kantor camatnya, kantor lurah, kantor desa. Terus Anda masuk di masjid, di musola, perumahan, pusat pendidikan, pasar, pusat penjualan, instansi pemerintah. Itu Anda apa rencanain, lalu Anda datangi, minta jadwal untuk sosialisasi, lalu action udah, gak usah mikir. Maka Anda harus segera apa namanya eh, apa ya meruncingkan gitu ya skill Anda. Skill Anda pastikan Anda tuh punya gitu sehingga Anda berani ke sini. Jadi nggak nungguin mentor. Jadi nggak nungguin mentor. Kenapa? Karena kesuksesan Anda, keberhasilan Anda nggak tergantung sama mentor. Kalau Anda berani memimpin diri Anda untuk masuk ke setiap kecamatan, masjid, perumahan, pusat pendidikan, pasar, instansi pemerintah, dan akhirnya banyak orang yang bergabung, banyak orang yang buka halal mart, sehingga Anda punya banyak mitra, Anda punya banyak halal mart, dan semuanya aktif, ya bonus Anda pasti luar biasa. Seperti itu. Nih contoh, Anda jadi jagoan kampung, jadi jaka. Anda cuma nguasain satu kecamatan doang. Tambun Selatan itu berdasarkan data Google Chrome itu ada 417.008 jiwa gitu. Kecamatan Tambun Selatan. Anda nggak perlu ngambil 100%, Anda ngambil 10% aja dari jumlah populasi.
Artinya Anda punya mitra 417.000. Itu 417.000 dikali 10%, maka ketemu 41.700 new AB. Itu adalah mitra Anda. Jadi Anda nggak ngambil semuanya, Anda ngambil cuma 10% aja. 41.700 mitra gitu. Lalu 41.700 mitra itu belanjanya 1 MHS aja. Cuman 1 MHS, satu botol. Anda jadi juragan minyak herba sinergi. Maka sekarang Anda punya omset 417.000 poin. Nah, kalau serapan Anda 20%, ya bonus Anda 83 juta sebulan. Itu satu kecamatan doang. Satu kecamatan, kalau kita lihat di sini di paling bawah nih, desa atau kelurahan ada 10. Lalu Anda bikin 10 itu. Nih yang tadi Tambun Selatan, Kelurahan Jatimulya, Desa Lambang Jaya, Lambang Sari, Mangunjaya, Mekarsari, Setiadharma, Setia Mekar, Sumber Jaya, Tambun, Tridaya Sakti. Anda bikin jadi 10 jalur. Jadi jalur satu Jatimulya, jalur 2 Lambang Jaya, jalur 3 Lambang Sari, harus gitu. Satu jalur, satu kelurahan atau satu desa. Anda bikin. Targetnya apa? Minimal untuk di awal. Ya ada satu stokis di setiap kelurahan atau di setiap desa. Gitu dulu. Jadi nanti di 10 jalur ini satu stokis, satu stokis, satu stokis, satu stokis, satu stokis gitu. Lalu kan nanti Anda mulai satu stokis buat satu kelurahan atau satu desa terlalu kecil. Anda ngapain? Anda perbesar sehingga nanti bisa jadi satu kelurahan atau satu desa bisa ada 10 stokis, 10 stokis, 10 stokis, 10 stokis, 10 stokis. Gitu teman-teman. Sehingga apa? Semakin banyak Anda punya stokis, semakin Anda punya banyak halal mart gitu ya, maka Anda akan apa ya, mitra-mitra Anda itu jadi lebih mudah untuk belanjanya. Anda nggak perlu yang jauh-jauh dulu. Kenapa? Karena kalau yang jauh-jauh itu ngeluarin dana gede. Anda mah main yang deket-deket aja dulu, simple, sederhana, murah meriah, duitnya bisa gede gitu. Pak, tapi kalau di Tambun Selatan udah banyak yang kenal HNI, bagus gitu. Kenapa? Jadi Anda nggak perlu banyak ngejelasin. Gitu. Pak, tapi di daerah situ belum ada yang kenal HNI, Pak. Bagus. Berarti Anda yang harus ngenalin. Gitu. Jadi di setting mindsetnya. Sehingga Anda tuh ngejalaninnya enjoy, nyaman gitu ya. Tidak menjadikan itu sebagai beban. Jadi Anda ngejalaninnya enak. Gitu teman-teman. Nah, ini ada beberapa form yang bisa teman-teman apa bikin. Ini data potensi daerah. Jadi nanti kecamatannya nih nama Anda, kecamatannya di mana yang mau Anda kuasain. Nah, itu kelurahannya ada berapa? Di kelurahan itu RW-nya ada berapa? RT-nya ada berapa? Sekolahnya di kelurahan itu ada berapa? Masjidnya ada berapa biji? Kantornya ada berapa biji? Perumahannya ada berapa biji? Ada berapa banyak? Itu teman-teman cari tahu, cari datanya, catat gitu teman-teman. Sehingga dari situ Anda bisa mulai. Ingat, istrinya lurah, eh istrinya istrinya bukannya istrinya lurah, istrinya ini ya, bupati itu biasanya ketua PKK, mungkin sama kelurahan juga bisa jadi sama gitu. Maka ya dari situ nanti bisa dapat daftar RW, nanti bisa dapat daftar RT, akhirnya bisa dapat daftar arisan satu kelurahan, satu kecamatan nanti gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah ada pilihan pilihannya cuma dua, Anda berani maju atau Anda apa namanya nunggu mentor atau Anda diem gitu. Itu pilihannya kembali ke diri Anda. Kalau Anda berani maju, nah maka kesuksesan ada di tangan Anda. Lalu data nama konsumen ini juga perlu Anda apa namanya bikin. Jadi Anda akhirnya jadi punya database siapa aja orang-orang yang belanja, siapa aja yang sudah jadi mitra Anda punya database-nya, minimal nama sama nomor handphonenya. Ini penting banget. Lalu yang terakhir, Anda harus punya rencana kerja harian. Tadi datanya udah ada,
Nah, sekarang Anda mau ngapain nih? Ah, saya mau ke kelurahan ini. Saya mau ke sekolahan ini. Saya mau ke RT ini. Saya mau ke RW ini. Anda bikin gitu. Bebas. Anda mau ngerjain seberapa banyak. Lalu ngapain? Ya Anda boleh PCA, boleh demo produk, boleh follow up, boleh home sharing, boleh prospek. Prospek itu ngejelasin bisnis, teman-teman. Jadi nanti di seri apa namanya follow up itu ada perbedaan follow up sama home sharing gitu. Follow up sama prospek gitu. Ada itu dua hal yang berbeda atau PCA sama prospek itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai salah. Gitu teman-teman. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah materinya dapat. Semoga materinya bermanfaat, bisa dipahamin. Eh, Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Yang penting teman-teman, nomor satu ini, yaitu berani start, ini harus teman-teman benar-benar bikin, benar-benar dijalanin, dikerjain. Kenapa? Biar teman-teman tuh, apa ya, bisa enak ngejalaninnya. Kenapa? Karena bagian pertama ini adalah rencana. Kalau Anda tidak merencanakan, eh, apa, tidak merencanakan kerja Anda, maka ya Anda merencanakan kegagalan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Sport Esa. Memang materi padat sekalian. Jadi kalau misalnya hari ini sekalian bertanya, Pak kok enak ngomongnya renyah sekali Pak. Kayaknya kok mudah, bayangannya gampang gitu ya. Memang sebenarnya gampang kalau dikerjakan. Kalau semua dipikirkan jadi nggak mudah ya. Karena kata kata orang itu bisnis yang terbaik adalah bukan bisnis yang ditanyakan, tapi bisnis yang dikerjakan. Ilmu itu perlu dikerjakan. Makanya kenapa perlunya adanya greget berarti ya, greget atau semangat gitu kan. Nah, kenapa nih? Apa nih mau kita apa namanya? Kita kerjakan kalian. Nah, sekalian kita masuk sesi tanya jawab sekalian. Silahkan yang mau bertanya boleh raise hand atau tulis chat di chat ya. Ini ada pertanyaan ini, ada raise hand, ada 3 orang. Ada Bu Isaneza Detania, ada Bu Juliani Nana, dan ada Umi Nurjana. Tolong pertanyaannya sesuai dengan materi. Silakan dari pertama Bu Isaneza. Silakan. Sudah nyalakan mic-nya. Terdengar jelas kan, Pak? Jelas. Yes. Oke, Pak. Saya mau tanya soal itu tadi. Itu kan yang Bapak sarankan, kalau itu kan kita kan harus keluar dari circle. Maksudnya dari circle yang kita kenal, orang-orang yang kita kenal gitu. Tapi saya itu termasuk orang yang nu ada kurang percaya diri gitu. Jadi saya agak malu-malu juga takut dia karena memang saya punya masa lalu jadi takut diapain gitu. Oke, Gimana Itu cara untuk memberanikan diri untuk yang Bapak bilang menguasai daerah. oke. Hmm. ya. Langsung dijawab atau dikumpulin, Pak Holid? Langsung aja, Pak Isan. Oke, Bu Isaneza, Bu Deta. Jadi Yes. saya juga masuk kategorinya itu orang introvert. Saya tuh dulu orangnya introvert. Saya orangnya pendiam. Saya orangnya tuh seneng memantau. Saya orangnya tuh seneng apa ya, ngeliat gitu ya. Saya senangnya tuh bukan yang tampil. Saya senangnya tuh cuman jadi pemerhati gitu. Nanti dari situ saya bisa pelajari gitu ya. Lalu akhirnya saya bisa pelan-pelan melakukan. Dulu ya saya
pertama kali bicara di depan orang, yaitu karena ada mitra saya dulu. Saya punya satu mitra namanya Ustadz Said, gitu ya. Beliaulah orang pertama yang memaksa saya untuk ngomong di banyak orang, Hmm. gitu. Dulu saya pulang dari kerja, Gitu. beliau apa namanya nelpon, Mas Esa ada di rumah? Ada Ustadz, baru aja pulang. Tolong bantuin ini ya Mas Esa ya, ngenalin HN ini ke teman-teman saya. Saya karena masih baru dulu yang saya jawab apa? Aduh Ustadz, capek Ustadz, baru pulang kerja. Ntar aja ya, gitu. Besok apa lusa deh, nanti deh saya kabarin. Itu jawaban saya dulu. Saya dapat banyak pelajaran dari situ. Dan saat itulah beliau bilang apa? Satu jawaban yang membuat saya jadi shock gitu. Karena jawaban dia gini, Mas Esa, masalahnya saya udah di depan rumah Pak Esa. Saya udah di depan rumah, Mas. Hah? Serius, Ustaz? Iya. Saya ngintip. Ya Allah, udah ada di depan rumah lagi. Mana yang dia bawa banyak, ada 10 orang. Gitu. Akhirnya gimana? Ya masa saya tolak? Ya udah silakan masuk. Gitu. Dan situlah saya mulai belajar untuk ngomong di depan banyak orang. Pelan-pelan saya. Walaupun waktu itu saya bingung, nih ngomong apaan gitu ya. Saya minta tolong istri, istri juga lepas tangan gitu. Nah, yang penting berani nyobain. Terus Oke. memang harus pede. Kenapa Bu Deta? Karena ini bisnis ibu Hmm. gitu. Maksudnya gimana sih? Gini loh teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah distributor, ada agen, ada reseller, betul? Ya. Pernah dengar tuh tiga hal itu. Apa yang bedain distributor, reseller, agen, sama owner? Apa yang bedain? Kalau owner yang punya Hmm. perusahaannya, yang dia bangun sistemnya dan lain-lain. Kalau distributor yang dia ngambil dari si owner. Nanti si agen ngambil dari distributor, si reseller ngambil dari agen. Biasanya kan kayak gitu. Nah, Oh sekarang gitu ya. pilihannya, Bu Deta mau jadi ownernya atau mau jadi distributor, agen atau resellernya. Pilihannya itu. Ya. Saya baru tingkatannya di reseller, jadi perlu ditingkatkan lagi. Jadi saya mesti ngumpulkan modal gitu dari hasil hasil apa bisa bonus saya ini ya mudah-mudahan bisa jadi modalnya si stokis gitu. Amin. Karena kalau Anda pebisnis HNI, Anda nggak harus jadi stokis. Saat ini saya bukan stokis. BC Bekasi 3 itu kalau tadi Pak Khalid bilang itu BC istri saya. Gitu. Yang saya lakukan adalah karena saya ownernya, ingat tadi yang namanya kita bisnis Oh, di HNI itu bukan kalau teman-teman lihat botol MHS, botol spirulina, itu mah apa namanya bisnisnya apa namanya Pak Haji Agung gitu. Dia yang produksi produk-produk itu, tapi yang jadi distribusiin itu Anda, maka itulah bisnisnya. Contoh misalkan oh apa? gitu. Ada produk Unilever, ada produk Sweetsal, ada Alfamart, ada Indomaret. Apakah Alfamart dan Indomaret ini bagian dari Unilever dan Sweetsal? Bukan. Enggak kan? Si Alfamart Hmm. itu perusahaan sendiri, Indomaret perusahaan sendiri. Ownernya beda-beda sama Unilever. Nah sekarang Anda mau jadi yang mana? Mau jadi yang ngambil franchise-nya Unilever, yang mau ngambil franchise-nya Alfamart, atau yang mau jadi ownernya Alfamart, gitu. Kalau Anda mau jadi ownernya Oh, Alfamart, gitu. ya Tapi maka, saya memang ada ide. ya, Kebetulan saya suka mendesain mendesain apa gitu, mendesain brosur gitu. Saya suka mendesain desain gitu di Canva. Apa perlu nanti bikin flyer flyer produk HNI? Itu cukup boleh, sudah cukup membantu? cukup, bisa. Oh Nah, gitu. tapi jangan hanya produk, Anda tambahin eh, apa namanya, mau membuka halal martnya silahkan, gitu loh. Jadi Hmm. jangan hanya produknya aja. Karena kalau produknya aja, Keuntungan kalau hanya, keuntungan mitra HNI gitu misalnya. iya bisa. Tapi kalau hanya seperti itu berarti yang Anda buka, yang Budeta buka hanya jadi pemakai. Budeta kan harus jadi ownernya Alfamart. Ownernya Alfamart kan nggak cuma nyiptain pemakai, tapi harus nyiptain juga penjual. Lah kalau dia pemakai nanti belinya di mana? Kan gitu. Anda harus nyiptain juga penjualnya.
stokis-stokisnya. Maka di brosur Anda bikin peluang untuk buka halal mart. Berapa duit, apa aja yang didapat, fasilitasnya apa saja. Nanti Bu Deta bisa bikinin brosur-brosurnya buat mereka. Bikin training Zoom-nya setiap pekan. Gitu. Bu Deta di belakang layar nggak ada masalah. Seperti itu. Itu yang perlu minimal pelan-pelan Bu Deta. Pelan-pelan apa namanya ngejalaninya tuh pelan-pelan. Ininya Hmm. panjang gitu loh, panjang eh, jangka waktunya kita bagi-bagi per 6 bulan, per 1 tahun gitu loh. Jadi nanti kelihatan apa progresnya. Jadi jangan semua langsung, saya harus langsung bisa, nggak gitu, ya pelan-pelan, bertahan. Insya Oke, Allah gitu, oke Bu gitu. Deta. Iya, terima kasih. Ya, Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. oke. Kita lanjut di pertanyaan di mana? Ada banyak yang minta materi Pak Faisal. Apakah Ya, nanti materi akan diberikan? Insya Allah ya. Sudah. Nah, ini eh, ada pertanyaan menggelitik ya, ini menggelitik ya. Apa bedanya impian dengan mimpi? Jelas, Pak. Boleh jelaskan lebih detail, lebih greget mana? Ini ada yang membeda, oh beda. Wah, ya. belum bisa bedakan mana impian, mana mimpi. Mau Pak ya? Jadi semuanya pada dasarnya awalnya sama, sama-sama impian. Tapi kalau Anda kepengen meraih impian itu, maka apa ya? Ya itu beneran bisa jadi impian, jadi target sesuatu yang memang Anda bisa pegang, Anda bisa raih. Tapi kalau Anda cuman sebatas impian kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu, terus berharap Anda bisa dapat tanpa Anda nggak ngapa-ngapain, itu mimpi namanya. Gitu sederhana. Saya ketemu sama mitra saya di apa namanya di satu daerah gitu ya. Oke, sekarang mereka ketika ketemu pertama kali, wah semua pada curhat, bonus turun, produknya susah, mitranya pada nggak belanja, wah banyak. Terus saya cuma nanyain 4 hal, 10 jalurnya gimana? Udah ada, berapa banyak stokis yang sudah aktif, berapa banyak mitranya yang aktif. Pak banyak kan yang nggak aktif, saya nggak nanya yang nggak aktif, saya nanya yang aktif. Gitu teman-teman. Terus yang berikutnya, Anda PCA-nya, promosinya berapa kali? Masih nggak? Enggak, Pak. Follow up-nya masih nggak? Enggak, Pak. Home sharing-nya masih nggak? Enggak, Pak. Nggak Anda kagak ngapa-ngapain, pengen bonusnya gede. Mimpi. Anda bilang gitu. Tahu sekarang jadinya kenapa bisnis Anda turun? Ya karena saya sendiri ya, Pak. Ya iya, karena Andanya diem. Lo udah tahu dagangannya kagak apa namanya omsetnya turun. Ya Anda harus makin gerak, Anda harus makin apa namanya keras suaranya, makin teriak, makin gesit kemana-mana. Harus gitu. Itu namanya apa namanya ketika Anda mau meraihnya, maka itu jadi impian. Semuanya mah impian. Tapi ketika Anda tidak meraihnya, Anda diam aja, dia jadi mimpi. Dan mimpi itu bakalan datang terus. Walaupun Anda sudah tua, datang terus. Mimpi itu menjadi sebuah penyesalan gitu. Maka Anda mendingan kerjain, raih. Bukannya nggak nyampe, belum nyampe gitu doang. Cuman rata-rata banyak dengar suara-suara aja. Jadinya iya ya, saya kayaknya nggak bisa. Iya ya, kayaknya udah lama gini-gini aja. Akhirnya beneran berhenti. Saat Anda berhenti, ya udah. Saat itulah Anda gagal. Saat itulah impian Anda akhirnya menjadi mimpi. Gitu, Pak Holid. Siap. Nah, terima kasih Pak saya. Itu jadi bisa lihat antara mimpi dan impian ya. Jadi memang kayak macam pemimpi dan pemimpin. Pemimpin, semua pemimpin adalah seorang pemimpi. Beda cuma N yaitu action. Jadi kalau impian itu nggak ada actionnya, ya mimpi aja gitu kan. Oke, satu pertanyaan lagi untuk yang di next time. Tolong pertanyaan singkat, tidak panjang kali Pak, kasih yang lain ya. Gitu. Bu Juliani Nana, monggo Sa. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya langsung ya, Pak ya. Ya, Oke, alat bantu apa yang bisa kita pakai, Pak, untuk melakukan
istilahnya seperti sosialisasi dalam satu perkumpulan, dan gimana menyikapi pertanyaan yang berkaitan dengan penyakit. Misalnya ada peserta yang mengeluhkan punya penyakit-penyakit ini, herbal apa yang cocok, yang memberikan mensosialisasikan itu belum paham betul tentang herbal-herbal yang cocok untuk penyakit-penyakit tertentu. Begitu, Pak. Itu, dan yang terakhir pertanyaannya Bapak, maaf, ini agak sedikit pribadi mungkin. Sekarang Bapak ininya berapa ya, Pak? Digit, udah berapa digit, Pak? Supaya bisa memotivasi kami yang baru-baru, dan sudah berapa tahun Bapak bergabung dengan HI hingga mendapatkan digit tersebut. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Esa. Nanya digit nih, nanya digit. Ada orang pajak ya. Jadi apa Pancingan, Pak. namanya, alat bantunya apa? Satu, nanti sebenarnya ada di materi Berani Action. Itu saya akan eh, apa namanya, informasikan alat-alat bantu apa saja yang bisa Anda siapkan, yang perlu Anda cobain gitu. Di pekan depan itu pastikan aja Anda ikutan, karena alat bantunya nanti saya kasih lihat, lalu rekaman videonya juga saya siapin, nanti teman-teman tinggal nonton. Nah, terus Pak, nanti gimana Pak kalau ada yang nanyain tentang kesehatan? Gitu kan, pertanyaannya sederhana. Itu kembali lagi, kalau Ibu takut ditanyain tentang apa kesehatan, maka saran saya nggak usah ceritain produk kesehatan. Karena produk H ini kan bukan cuma produk kesehatan. Ibu bisa nyeritain skincare, ibu bisa nyeritain tentang apa namanya diapers buat ibu-ibu yang lagi hamil. Bu, nih saya mau ngenalin popoknya HNI, ini bagus banget. Nih, diguyur air, diguyur air. Lihat tuh, sampai berapa gelas nih, baru penuh, baru tebel, gitu. Kalau ngomongin popok, nanyain kesehatan, enggak, gitu loh. Jadi tergantung kitanya, kita mau menampilkan HNI ini seperti apa. Sama seperti ngenalin gajah ke orang yang punya masalah penglihatan, gitu loh. Yang dia nggak bisa ngelihat, yang kalau dia pegang kupingnya, oh gajah itu tipis kayak gini ya, gede nih. Dia pegang ekornya, oh gini ya, kecil, panjang, ujungnya ada bulunya. Dia pegang gadingnya, oh gajah tuh gini. Nggak kebayang gajah itu seperti apa buat mereka, gitu. Makanya ya kita sama tuh, kita mau nunjukin apa HNI itu. Anda mau ngenalin zaitun, Anda bisa masuk zaitun itu dari kesehatan, atau Anda bisa ngenalin zaitun itu sebagai solusi dari masalah-masalahnya mereka. Kalau saya kayak gitu. Di sini ada yang suka masih makan gorengan? Ada. Oke, Ibu ada yang di sini pundaknya sering pegel, sering berat, kepala belakangnya sering berasa berat. Nah, kalau sering, minum ini, namanya zaitun HNI. Gitu doang. Kalau nggak mau minum ini, maka jangan makan gorengan. Kalau masih mau makan gorengan, minum ini. Murah meriah, cuman 30.000 kalau mau bikin kartu diskonnya. Kalau nggak bikin kartu diskon, berapa ya? 40.000 ya. Pokoknya harga harga konsumennya kita sebutin. Itu saya apa namanya jelasin kayak gitu, langsung pada belanja. Kenapa? Ya karena dia tahu gitu manfaatnya. Oh ternyata ini. Dia nggak nanya banyak macam-macam. Kenapa? Ada yang saya jelasin odol, yang saya jelasin deterjen, yang saya jelasin apa minyak herba sinergi, yang saya jelasin tadi zaitun, gitu. Saya nggak jelasin apa namanya diagnosa telapak tangan, enggak. Saya nggak jelasin macam-macam. Tergantung kitanya, kita mau ngenalinnya apa, gitu. Kurang lebih. Kalau digit ada, eh jangan nanti dicolek sama Bu Rini gitu. Intinya lumayan lah gitu. Eh apa namanya?
minimal banget itu 9 kali lipat dari gaji saya, gitu aja. Jadi kan kalau teman-teman ingat, pernah dengar kan, 9 dari 10 pintu rizki, pintu rizki ada dari jalur perniagaan, gitu. Artinya apa? Kalau Anda berniaga, Anda berbisnis, maka Anda dapatnya 9 kali lipat, gitu aja. Jadi kalau saya dulu gajinya 4.800.000, ya 9 kali lipatnya itu pernah saya dapetin, gitu. Sisanya lebih gede, lebih gede, lebih gede, gitu. Paham ya? Jadi apa namanya? Yang pasti apa terus aja bergerak, terus apa action, terus semangat. Gitu Pak Holid. Siap. Dan waktunya untuk closing statement Pak Esa karena masih ada satu pemateri lagi. Ya, Silakan monggo. eh, teman-teman pastikan eh, materinya dikunyah-kunyah, semua formnya tadi difoto, dicepret, di itu ya, diingat, dicatat apa yang udah teman-teman dapat, insight-insightnya teman-teman baca lagi, gitu. Lalu jangan kebanyakan mikir, langsung jalan aja. Kalau Anda mau ngontak apa namanya, ngontak mentor boleh, tapi ngontak mentornya ngapain? Ngontak mentornya buat, Pak Mentor, Bu Mentor, saya mau ke kelurahan, saya harus ngomong apa, gitu. Jangan anterin dong, bukan gitu teman-teman. Tapi Anda yang harus gerak, Anda yang harus action. Maka Anda minta saran sama mereka. Saya nanti ngomongnya apa? Saya nanti ngejelasinnya bagusnya apa? Kayak gitu. Jadi kalau Anda ngejelasinnya dengan baik, dengan benar, insya Allah Anda bisa apa namanya ngerasain plus minusnya. Dan ingat apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah Anda omongin itu Anda catat sehingga jadinya tahu mana yang hasilnya positif, mana yang hasilnya negatif, mana yang bagus, mana yang enggak. Lalu Anda perbaiki. Jadi action, evaluasi, perbaiki. Action, evaluasi, perbaiki. Kurang lebih seperti itu, Mas Holid, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Coach Esa. Tepuk tangan yang luar biasa sekalian kepada Bapak Faisal Medlar dari Bekasi dan materinya luar biasa. Pasti kurang, masih ada yang share, masih ada yang pengen nanya, gitu kan. Tapi waktu juga yang sekalian yang harus ini. Dan kita akan pengen sebenarnya banyak pertanyaan, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kelas berikutnya. Malam ini saya lihat sudah sangat ready sekali. Ini, Pak, kalau Pak sama wajar, beliau kan engineer, insinyur, kerja di tempat ini. Saya kan orang biasa, Pak. Ini bukan orang hebat. Kira-kira saya bisa sih, apa enggak ya? Nah, ini satu sosok sukses, testimoni sukses luar biasa dari HNI. Beliau ada seorang yang profesinya sebagai awalnya tukang cukur. Saya juga kadang bertanda sama beliau. Pengen juga sebenarnya kalau cukur LED bayar berapa ya? Dan dia sudah bisa melahirkan LED berikutnya di bawahnya. Bisa beliau couple LED sama istri. Ini beliau adalah Pak Asep Murad Jatnika. Assalamualaikum Pak Asep. Rumah Damang. Nah, jaga, boleh, boleh, boleh. Ya, Lihat Pak Walid, alhamdulillah bisa. alhamdulillah ya. Gimana? Bogor hujan lah. Gimana? Bogor hujan, Bogor. Hujan atau Ya, ya, baru Bogor turun. kota hujan. Nah, baik sekalian, dari setengah 10 ini sampai selesai nanti, kita akan melakukan testimoni dari Bapak Asep Wajabnika yang KC Badai. Beliau pernah jadi the best racing star, ya kan, the best new leader. Beliau pejabat PKM mobil, terus bisa umroh, gitu kan. Kemarin kayaknya tahun kemarin baru umroh sama ini ya, super team ya, gitu. Terus juga bisa melahirkan ada tukang pulsa, ada tukang jahit dan sebagainya jadi LED. Nah, bagaimana kisah beliau, bagaimana cara memulainya beliau sampai luar biasa, kita akan simak kisah beliau. Ini beliau Bapak Asep Buat Jandika. Kita sambut dengan tepuk tangan mulia. Nah, silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk Pak Wi, Pak Pesya, dan teman-teman semua, semua mitra di HNI seluruh Indonesia, dan untuk para LLD yang sudah hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, di malam ini saya diminta untuk sharing-sharing, ya, berbagi testimoni bagaimana caranya saya bisa meraih sukses. Tentunya di sini ada proses juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Murad Jatika dan saya bergabung di HNI ini sekitar 2018 atau tanggal 25 Februari ini pas 6 tahun Pak Huli. Alhamdulillah. 6 tahun, dan untuk cara mengawalinya sama-sama kita tahu ya, dengan PCA pakai Citajak. Mungkin ada beberapa momen yang sampai hari ini saya masih ingat. Jadi bukan hanya apa namanya, ada keterlibatan dari istri, kemudian mentor-mentor gitu kan. Dan di sini luar biasa sekali. Kecil ya suaranya. Coba saya. Oke. Nah, di tahun pertama itu Pak Khalid dan teman-teman semua, alhamdulillah saya dipertemukan dengan mentor-mentor yang hebat. Itu di hari ke-23 saya bergabung itu, alhamdulillah ada mentor saya namanya Umarika. Ya, Umarika, beliau memfasilitasi saya dan istri dan mitra-mitranya untuk silaturahmi dan sharing-sharing bersama Bu Susi, Bu Ratu Ira, kemudian di situ ada Pak Ari Mariadi. Dan di situ memang momen yang membuat apa mindset saya jadi berubah. Saya 13 tahun menjadi tukang cukur, di hari itu langsung berubah cara apa namanya, cara berpikir saya. Nah, di antaranya dulu mungkin saya tidak pernah memikirkan banyak orang ya. Tapi alhamdulillah setelah pertemuan itu dengan Pak Ari ya, itu alhamdulillah itu ada beberapa kalimat motivasi yang bikin saya bersemangat gitu. Kemudian di bulan-bulan berikutnya saya bertemu lagi dengan dengan Bu Susi, dan beliau mengajak saya untuk ikut KHT. Nah, ikut KHT di BC Bogor 4, itu ada Pak Madi juga, ada Pak Ustadz Cecep, 3 bulan. Alhamdulillah saya ikut KHT dan alhamdulillah tidak pernah bolos, dan itu jadi apa ya namanya, momen yang membuat saya tuh semakin percaya diri bisa di HNI, bisa sukses di HNI. Dan kemudian di bulan keempat itu kalau tidak salah saya ikut milad milad HNI ke-6 di SICC 2018. Itu momen yang sangat terharu, yaitu adanya donasi Palestina sampai 2 miliar kalau tidak salah ya. Dan itu membuat saya ngerasa, wah ini boleh jadi ini apa namanya, HNI ini buat saya pribadi gitu kan, menjadi jalan juang ya, untuk berkontribusi bagaimana caranya kita berjuang untuk membela Masjidil Aqsa. Jadi awal mula saya gabung di HNI itu memang proses hijrah bersama istri. Alhamdulillah dipertemukan dengan gerakan hijrah produk. Jadi bukan ke bisnis sebetulnya. Ya, karena memang saya orangnya tahu diri. Jadi sadar diri bahwa kalau ke bisnis saya nggak punya basic untuk berbisnis. Ya, kebayang 13 tahun menjadi tukang cukur itu apa namanya, banyak apa hal-hal atau banyak hal yang memang tidak saya temukan di HNI seperti itu ya. Termasuk tentang ilmu-ilmu yang kesehatan atau yang sebagainya. Nah, kemudian di momen itu, alhamdulillah saya ngerasa, wah ini saya harus berjuang. Ya, dan memang yang saya rasakan di HNI ini, saya ngerasa bahwa apa namanya, saya tuh suka atau senang sama HNI ini karena ini ada produk muslim. Jadi bukan ke bisnis dulu, produk muslim, saya ikutin prosesnya itu ya. Dan alhamdulillah singkat cerita, saya di bulan ke-7 kalau tidak salah, itu eh, saya menjadi LED. Ke-7 atau ke-8 ya kalau salah. Saya menjadi LED, dan di bulan ke-14-nya istri saya menjadi LED, jadi kapal. Nah, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas, memang saya tidak menggunakan mikrofon ya.
Dan di sini memang sedang turun hujan, jadi suaranya mungkin atau sinyalnya agak terganggu. Ini yang saya khawatirkan malam kalau di kampung seperti ini. Yang maaf, Bapak Ibu semua. Dan eh, kalau saya ngerasa di awal-awal bergabung itu, ini bisnis yang memang bisnis yang membangun kesadaran. Nah, jadi membangun kesadaran diri kita supaya kita tahu bahwa peluang 5S itu bagian dari kebaikan dari Allah SWT. Nah, luar biasanya, Masya Allah, ketika saya mulai mengubah mindset itu berpengaruh terhadap omset. Nah, makanya ada yang mungkin nanya-nanya gitu kan, gimana sih supaya kita semangat, semangat pakai produk, semangat cerita, semangat ngajak orang. Nah, maka saya di sini, apa namanya, HN ini saya jadikan sebagai apa namanya, sesuatu yang Allah berikan itu untuk menerima keberlimpahan lah, misalnya seperti itu ya. Dan alhamdulillah, masya Allah, luar biasa teman-teman, itu banyak hal-hal yang di luar dugaan ya, atau dua prediksi, atau mungkin nggak kepikiran juga ya, dari omset dari mungkin hanya 1.000, 5.000 poin sampai ke 50.000 poin itu banyak hal-hal yang mungkin kayaknya nggak wajar begitu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, luar biasa sekali. Intinya singkat cerita, saya itu sudah menjadi LLD di bulan ke-8. Dan apa yang saya kerjakan? Yang saya kerjakan itu awal-awalnya itu karena saya ini ngerasa saya nggak punya basic untuk, atau saya nggak ahli ngerekrut, saya nggak ahli jualan, maka yang saya lakukan adalah saya fokus dengan apa yang saya mampu. Ya, fokus dengan saya mampu. Nah, jadi untuk menambah kesemangatan itu supaya kita mau semangat pakai, semangat cerita, semangat aja tuh, ya kita perbaiki niat kita. Misalnya dengan memperbaiki niat itu akan menambah minat. Jadi pakainya pun nggak seperlunya, nggak kebutuhannya, tapi kita optimal 200 poin. Dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang itu 200 poin, nggak pernah bolong. Pernah bolong. Ya, awal-awal mungkin di 5 bulan itu saya kerja sama istri bareng-bareng. Jadi istri nggak pernah tutup poin ya, karena memang kita punya keuangannya terbatas begitu Pak. Jadi ya udah berdua aja deh, alhamdulillah, karena memang arahan dari mentor juga. Itu yang mengcoaching langsung itu ada Bu Susi ya, Bu Susi Harawati, owner BC Bogor 4. Nah, yang saya kerjakan di hand ini kan memang saya tuh terpaksa harus mandiri, eh, karena saya sadar bahwa HNI ini bagian dari kebaikan ya. Jadi teman-teman semua, jangan sampai pertemuan kita dengan HNI itu dianggap biasa-biasa saja. Ini peristiwa yang luar biasa, karena memang banyak orang mungkin belum clear dengan HNI-nya. Nah, bagaimana caranya supaya kita clear dengan HNI-nya? Maka sering-seringlah baca visi misinya. Di antaranya menjadi wadah menjadi wadah perjuangan. Nah, wadah perjuangan ini kan ya diantaranya wadah untuk menerima keberlimpahan dari Allah SWT. Nah, tugas kita adalah memperbaiki wadah kita, wadahnya seperti apa? Ya, kalau di ilmu KHT itu ya melibatkan 4 aspek ya, spiritual, emosi, mental, dan fisik. Nah, saya lebih ke dalam. Jadi kalau untuk PCA itu saya ngerasa karena memang gak jago jualan ya, gak mahir juga. Jadi saya tuh kalau PCA itu targetnya ya menyampaikan aja. Jadi saya nggak target ke closing gitu kan. Apalagi kalau misalkan home sharing teman-teman. Ini yang menjadi tantangan buat saya, karena memang saya belum punya pengalaman juga berbicara di depan umum. Tapi alhamdulillah ini ada alat bantu yang ini yang dikasih sama Pak Madi, itu buku Richard Halal Ismail ya. Nah, ini alat bantu ya, alat bantu saya. Ya, anggap aja ini mentor gitu. Saya alhamdulillah hanya sekali dibersamai sama mentor untuk membuka pasar, home sharing membuka pasar. Kalau dulu kan nggak ada demo-demo produk ya, nggak ada demo greenwash yang pakai obat merah, nggak ada demo es raput atau mungkin pasta gigi kayak pantang dibuat muka atau sebagainya, itu nggak ada. Benar-benar kita hanya menyampaikan saja. Tapi alhamdulillah itu yang saya rasakan tuh ya, ketika menyampaikan memang saya berusaha untuk ikhlas, karena ujiannya di situ sampai hari ini. Sampai hari ini kalau saya home sharing, membuka pasar, demo sekeren apapun, kalau closing itu gak terlalu banyak. Pernah closing terbanyak itu saya di Lampung kemarin hampir 1 juta, itu seumur umur bisa closing 1 juta. Itu buat saya ya lumayan besar, karena sampai hari ini nggak sampai segitu ya, dulu apalagi gitu kan. Jadi karena memang saya fokus, jadi teman-teman, kalau saya ini saya fokusnya untuk membangun kapasitas diri saya, karena ada beberapa momen yang saya ikutin seperti SBP. Pernah
itu di SBP di daerah Bogor di Hotel Salak ya. Itu pematerinya salah satunya adalah Bu Haji Ratira. Nah, beliau menyampaikan tentang formula sukses ya, seperti attitude, knowledge, dan kemudian satu lagi skill ya. Nah, saya di situ ngerasa yakin saya bisa sukses. Kenapa? Karena itu kan attitude perkaliannya. Jadi kita tingkatin aja kapasitas kita, tingkatin aja apa namanya akhlak kita, ya perbaiki akhlak kita. Kalau misalkan jadi stokis kita harus amanah, return dan sebagainya. Dan karena memang saya sadar, sekali lagi Bapak Ibu, jadi memang ini perlunya kita harus mindsetnya harus diperbaiki ya. Kalau saya alhamdulillah sampai hari ini PCA ataupun home sharing itu nggak begitu ke target closing ya. Jadi ya udah menyampaikan aja gitu. Tapi jadi kita harus fokus ketika kita diberikan oleh Allah untuk menyampaikan HNI ya mungkin melalui mitra, adanya home sharing atau bertemu dengan orang, kemudian hati kita digerakkan oleh Allah untuk menceritakan HNI. Nah, jadi saran saya supaya nanti nggak baper, jadi kita jangan terlalu berharap untuk closing. Tapi yang kita harus tumbuhkan rasa di hati kita itu adalah keyakinan bahwa kebaikan itu akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Nah, kalau teman-teman sampai hari ini belum nyaman dengan penolakan, berarti teman-teman sama hanya akan menolak 10 kebaikan tersebut. Artinya apa? Ya, kalau saya berusaha dari dulu sampai sekarang bahwa penolakan itu termasuk kebaikan juga. Ya, kebaikan dalam rangka apa? Ya, kebaikan dalam rangka untuk meningkatkan kesabaran kita, untuk kesyukuran. Nah, kesyukuran itu kenapa harus syukur? Ya wajar. Ya harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita menyampaikan kebaikan. Nah, kalau misalkan menyampaikan kebaikan, yang rugi siapa? Ya tentunya yang menolak kebaikan. Ini yang saya bangun. Jadi saya berpikir seperti itu. Makanya Alhamdulillah sampai hari ini masih semangat. Apalagi sekarang ada fatwa MUI. Jujur aja ya, teman-teman. Jadi yang membuat saya semangat di hand itu, saya meyakini bahwa apa yang saya kerjakan ini akan berdampak terhadap kehidupan saya di akhirat nanti. Jadi saya ngerasa ini, saya anggap ini adalah jalan jihad saya. Nah, karena memang waktu milad HNI milad di ke-6 itu di SCC itu kan ditampilkan video Palestina gitu, kemudian ada donasi sampai 2 miliar. Saya ngerasa saya harus berjuang. Nah, saya termasuk orang yang introvert sama seperti Pak Besya, yaitu pemalu, tapi setelah dia ini Masya Allah luar biasa. Dan di sini juga mungkin ada mitra-mitra saya, dan alhamdulillah mungkin kalau untuk yang terdaftar di tim saya itu mungkin ada sekitar 6.000 mitra selama 6 tahun ini. Dan sebetulnya saya masih kurang produktif ya untuk menciptakan liga, tapi insya Allah saya akan bersemangat. Jadi kemudian untuk teman-teman yang pengen lebih apa namanya melakukan percepatan, tadi sudah disampaikan sama Pak Besya, kita harus bisa menulis apa kebutuhan kita. Itu yang saya lakukan sebetulnya. Ya alhamdulillah ketika awal bergabung dengan HNI, Allah bukakan pikiran saya. Nah, ketika saya baca peluang 5S gitu kan, saya ngerasa wah jangan-jangan ini doa yang Allah ijabah, doa saya dengan kesehatan, keselamatan, ya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian pas saya baca visi misinya. Jadi yang belum clear dengan HNI, baca visi misinya dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang lapang, insya Allah kita akan menemukan pesan spiritual di visi misi tersebut. Yang namanya wadah perjuangan, ya berarti kita harus mempersiapkan, memperbaiki wadah kita untuk menerima kebaikan dari Allah SWT. Itu. Kemudian, alhamdulillah di apa namanya, saya tuh hanya sekali dibersamai sama Bu Ratu Ira, Marika, sama Bu Susi untuk home sharing. Nah, di situ nggak ada closing, sekelas Bu Ira nggak closing, karena yang kita datangin itu ternyata usia SMP. Nah, dari situlah saya mulai apa namanya memutuskan diri untuk saya harus mandiri. Jadi saya ke istri saya tuh saya sama, pokoknya Abi harus mandiri, harus bisa. Itu kebayang Bapak Ibu, saya belum pernah berbicara di depan umum ya. Jangan buat buat satu dua apa 10 orang gitu kan, satu dua orang aja saya masih bingung. Tapi alhamdulillah dengan adanya ya dengan adanya buku ini, kalau misalkan saya lagi grogi ya udah saya buka yang mana aja, yang penting saya menyampaikan. Jadi saya nggak fokus biarin mereka paham atau enggak terserah, paham syukur nggak paham juga nggak masalah, yang penting saya bisa ngomong, yang penting saya nggak grogi. Jadi saya tuh target saya tuh di situ bukan di closing. Tapi ternyata begini loh yang saya rasain ya, memang kita berupaya untuk ikhlas ya. Ternyata tanpa saya sadari ketika saya mungkin home sharing nih, misalkan home sharing saya bawa produk bawa gitu kan.
Tapi karena saya fokusnya itu bagaimana caranya bisa ngomong, bisa menyampaikan HRI, bisa menyampaikan tentang herba-herba sunnah. Nah ini, jadi kalau kita meyakini bahwa HRI ini adalah bagian dari amal soleh kita, insya Allah kita akan kerjakan. Ya, terutama tentang banyak umat Islam yang belum itu sampai hari ini, nah kita edukasi seperti itu. Nah itu saya senang tuh. Jadi ketika mereka bubar nggak ada closing KTP atau produk, tapi saya senang. Kenapa senangnya? Alhamdulillah ya Allah, ternyata saya bisa ngomong. Nah perasaan syukur itulah mungkinnya, rasa senang bahagia itulah menjadi kesyukuran. Dan ternyata kalau saya fokus di situ, ternyata ya Masya Allah itu. Dan kalau dari poin grup saya cek di apa itu pokoknya sampai 3 kali lipat itu. Dan luar biasanya teman-teman semua, makanya di sini kita harus melibatkan Allah. Kita harus mengerjakan hal ini dengan keimanan kita. Banyak orang yang mungkin ngerasa saya tidak mampu. Ya sampai lupa bahwa Allah itu yang maha memberi kemampuan. Nah, jadi kalau kita hari ini ngerasa banyak kekurangan, jangan fokus dengan kekurangan kita, tapi fokuslah dengan kebesaran Allah. Nah, ini maksudnya nah, ini saya punya keyakinan. Contoh misalkan ya, ketika saya memutuskan diri untuk mandiri dalam apa untuk membuka pasar atau home sharing membuka pasar, saya mandiri sampai hari ini sampai bisa masuk ke majelis taklim, saya mandiri alhamdulillah harus terima. Dan itu ada proses juga sebetulnya ya, karena ada keterlibatan mentor. Cara belajar saya kan sama dicatat, kadang-kadang direkam, pulang ke rumah saya dengerin, karena saya pengen pengen bermanfaat bagi banyak orang. Ternyata itu ada beberapa event yang saya ikutin itu yang bisa mengubah mindset saya. Kalimatnya sederhana sebetulnya ya. Seperti contoh misalkan kemauan mengalahkan ketidakmampuan atau kemampuan melahirkan kemauan yang besar akan melahirkan kemampuan. Nah, di situ saya ngerasa oh berarti harus mau dulu nih saya. Masya Allah luar biasa. Ternyata teman-teman, bagi teman-teman yang ngerasa nggak pede di HNI, ya Allah maha memberi kemampuan. Itu sudah saya buktikan dan istri saya juga membuktikannya. Bahkan mohon maaf ya, saya sebutkan dikit ya. Dulu saya waktu saya udah mulai siap, pokoknya saya menjadi mau berjuang di HMI dengan diantaranya saya ingin membela Palestina, ya ingin berkontribusi untuk membela Masjid Al-Aqsa. Nah di situ saya nggak fokus ke hasil dulu deh. Yang penting saya kerja dulu, yang penting saya nanam dulu, ya. Tapi alhamdulillah. Jadi yang harus kita apa namanya hati kita tuh harus punya keyakinan kalau hari ini kita ditolak, yakin 10 penerimaan akan Allah berikan. Nah, seperti itu. Seperti halnya malam ini kita punya pilihan sebetulnya semua untuk tidur malam ya, atau misalkan untuk nggak ikut lah Zoom seperti ini apa untuk malam ini itu kita punya pilihan. Tapi kenapa kita sampai menit ini masih bertahan? Nah, itulah qadarullah ya. Allah uh, apa namanya ingin kita saling menguatkan di sini. Nah ini pengalaman saya dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa bisa apa namanya terinspirasi atau termotivasi. Ada satu lagi, sampai hari ini kita harus komitmen follow up. Jadi jujur aja kalau untuk rekrutmen saya masih masih lemah ya, butuh proses juga kalau ngomong. Jadi nggak bisa kalau saya tuh harus apa dari pokoknya harus bertahap lah gitu, nggak langsung langsung nggak bisa. Makanya saya closingnya juga agak susah. Tapi alhamdulillah pas closing alhamdulillah ada yang digerakkan oleh Allah. Jadi intinya seperti ini ya. Apalagi kalau misalkan eh, teman-teman dulu saya pernah ngerasa saya kerja sendiri sama istri ya berdua lah gitu, nggak belum punya tim solid. Tapi ketika saya hadir di home sharing, saya hadirkan keyakinan di hati saya, suatu saat Allah akan mengirimkan mitra-mitra seperti saya. Dan itu alhamdulillah terjadi. Jadi pantang buat saya tuh nggak bisa atau pokoknya Bismillah aja deh buat teman-teman. Jadi Insya Allah ya di hari ini teman-teman semua akan mendapatkan kebaikan. Syaratnya adalah kita harus melakukan banyak kebaikan. Nah, PCA itu kan maknanya sedekah semua ya. Insya Allah kalau misalkan kita mengerjakan PCA berarti kita sedekah setiap hari. Ya, pakai produk itu kan sedekah ke tubuh kita dengan zat-zat terbaik, dengan hak yang halal thayyiban. Kemudian kita cerita juga sedekah dengan ilmu yang kita dapatkan, ya dengan informasi yang kita dapatkan, memudahkan orang. Kemudian dengan mengajak juga sedekah. Sedekah untuk apa? Ya berbagi peluang untuk meraih keselamatan, kesehatan, menjadi pribadi yang smart, yang cerdas, dan sebagainya. Dan inilah mudah-mudahan yang hadir ini sampai malam ini tersisa ya 847 orang, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak Ibu semua untuk menjadi LAB di tahun ini.
Ya, dan untuk follow up-nya itu saya dari dulu sampai sekarang itu simpel sebetulnya, hanya copy paste. Awal-awal saya copy paste. Jadi di bulan kedua itu saya bikin grup berdua sama istri saya. Bikin grup itu namanya PCA dan konsultasi. Itu baru ada 30 orang. Nah, jadi karena saya ikut KHT ya, jadi saya seolah kayak nantangin, ayo Bapak Ibu kalau mau konsultasi silakan share di grup. Nanti insya Allah saya jawab. Nah, pas ada yang konsultasi, saya japri Pak Madi. Begitu. Saya japri Pak Madi, saya japri yang dosen-dosen KHT-nya gitu kan. Dapat nih langsung kita share. Dapat kita share. Terus ada kalau nah udah gitu kan saya nggak enakan nih orangnya. Wah, kalau nanya terus nggak enak nih. Akhirnya saya mulai mencoba untuk menjawab. Nah, ada tuh aplikasi Resep Herba sampai sekarang saya pakai itu. Kalau misalnya lagi mentok-mentok, saya salin aja di aplikasi Resep Herba di situ. Jadi teman-teman semua ini alat bantunya banyak banget kalau sekarang ya. Sekarang tuh ada yang namanya brosur-brosur yang contoh seperti yang saya dapat juga. Ini yang seperti ini ya. Kalau dulu kan ada brosur brosur PCA, maaf brosur produk ya. Ini ada brosur yang kalau di Bu Susi ini disediain ya seperti ini. Kalau nggak salah di Bunda Nana kalau nggak salah. Ini membantu juga buat teman-teman. Dan saya sampai hari ini sering mengedukasi tentang uh, adanya apa namanya uh, untuk unsur babi. Nah ini yang di sini saya sampaikan juga sampai hari ini dan ada yang ya itu tadi kayak kata Pak Pesa. Jadi kita mau mengenakan HMI dengan cara apa? Gitu. Karena memang karena saya mungkin di KHT, jadi mungkin di kesehatan. Tapi Masya Allah luar biasa, yaitu semua, jadi omset itu tergantung mindset. Jadi kalau kita pengen minat cerita, minat pakai, minat ajaknya itu meningkat, ya kita berarti harus perbaiki niat kita. Insya Allah kayak ini adalah wadah kebaikan untuk kita semua. Nah, untuk sekali lagi mohon maaf ya untuk follow up itu bagaimana caranya istiqomah. Kalau saya itu pagi, siang, sore, malam, sesibuk apapun saya akan posting ya akan posting itu tentang manfaat produk dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana supaya istiqomah? Ya kita jangan berharap direspon. Ya, saya pokoknya saya laporin sama Allah deh. Ya Allah, saya hari ini saya menggugurkan kewajiban saya sebagai mentor, saya edukasi. Nah, ternyata yang closingnya ya di mitra saya, yang closing KTP, yang closing produk itu ternyata misalkan hari ini saya besar di rumah, alhamdulillah itu omsetnya di bawah begitu. Jadi kita nggak usah baperan ya kalau nggak direspon ya kita posting di grup itu cuma kita sendiri yang posting nggak ada yang respon apa itu nggak usah baperan udah aja pokoknya posting aja kita ini apa namanya belajar untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya, seperti itu mungkin Pak Holi masih ada waktu ya. Terima kasih Pak Asep Muat ya, luar biasa. Ini kita sebenarnya pengen tanya aja Pak Asep ya, tapi waktu sudah menunjukkan jam 21.52. Kayaknya perlu closing statement untuk sebelum ditutup acara kita hari ini. Silakan Pak Asep, closing statement. Oh, baik teman-teman untuk Bapak Ibu semua yang sedang berjuang jangan lupa selalu melibatkan Allah SWT karena kita punya keterbatasan pengetahuan, kita punya keterbatasan kemampuan. Maka hari ini ketika Allah kirimkan mitra-mitra itu bukan suatu kebetulan, yaitu ada pesan spiritual yang harus kita temukan. Di antaranya kita harus membina mereka, ya kemudian membersamai mereka, kemudian kita harus memantaskan diri kita. Nah, cara memantaskannya, insya Allah nanti Allah akan berikan jalannya. Dan lebih ke apa ya namanya? Kalau saya sendiri, teman-teman semua, jadi ada satu motivasi, ada kalimat motivasi dari seorang motivator juga untuk memulai bisnis ini butuh keberanian. Untuk menjalankannya butuh ilmu. Kemudian untuk membesarkannya butuh mentor. Dan untuk memudahkannya itu butuh berkah atau keberkahan. Maka kalau hari ini kita masih mengalami kesulitan hidup atau kesulitan dalam berikhtiar untuk meraih sukses di HND, ya boleh jadi kita tidak berupaya untuk meraih keberkahan itu. Nah, di antaranya kalau saya tuh lebih senang menyampaikan tentang herbal sunnah, memakai herbal sunnah, dan mungkin masih banyak yang perlu kita ikhtiarkan untuk meraih keberkahan hidup. Ya, di antaranya kita menjaga silaturahmi dan bersedekah. Nah, sedekah itu ya bisa ke tubuh kita, sedekah dengan ilmu kita, ya PC tadi. PC itu kan maknanya adalah sedekah. Mungkin itu saja Pak Holid yang mudah-mudahan semua Allah bukakan hatinya supaya
apa yang kita kerjakan hari ini adalah sebagai bentuk atau salah satu dari ikhtiar kita untuk melipat gandakan amal soleh kita. Itu saja, Bapak Lid, mohon maaf. Ya. Sekali lagi jazakallah khair pada Pak Asep Muhajir Barakallah, semoga tambah sukses, tambah luar biasa. Sekali lagi saya tepuk tangan yang meriah buat Pak Asep Muhajir. Ini salah satu sosok LED sekalian, salah satu yang menjadi terbaik di Indonesia. Jadi kalau Anda bisa lihat, LED itu punya punya apa? Punya figur dan punya kekhasan masing-masing. Jadi Anda tidak harus seperti saya, tidak harus seperti yang lain. Anda jadi diri Anda sendiri. Jadi salah satu yang saya ambil dari Pak Asep tadi adalah kemauan menghasilkan kemampuan. Jadi semakin kemauan semakin keras, gitu kan, semakin besar, maka nanti kemampuan akan mengikuti ya, insya Allah. Seperti itu sekalian, waktu juga lah yang memisahkan kita. Mohon maaf belum bisa apa namanya saya saja dengan Pak Asep Jadika. Semoga suatu nanti kita akan ada lagi agenda ngobrol bersama beliau. Terus sekalian satu yang menarik adalah di Pak Esa tadi menyampaikan bahwa segala sesuatu itu memulainya itu butuh butuh greget, butuh macan, butuh dream, impian yang kita maka rencanakanlah apa yang mau kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita sudah rencanakan. Karena perencanaan adalah sebagian dari kesuksesan. Bisa jadi kalian gagal merencanakan, bisa jadi merencanakan kegagalan. Misalnya maka hari ini kalau jadi AB bagaimana jadi manajer, bagaimana jadi SM dan sebagainya. Roadmap suksesnya dipelajari, semua ditanyakan kepada mentor Bapak sekalian, dan dikerjakan sekemampuannya, sisanya serahkan pada Allah SWT. Insya Allah. Terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf jika ada salah hilaf. Kami dari bidang divisi Diklat, Sel, ini yang bisa sampaikan. Kita ketemu lagi pekan depan di hari Senin di waktu yang sama dengan tempat yang berbeda. Kita terus pertemuan kita pada malam hari ini bersama-sama dengan Majelis As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.